bayar. Pondok pesantren mereka kan berbayar. Jadi kalau mereka membahas masalah kajian berbayar itu kuno, dan kalau para ulama yang asli Wahabi, saya itu belajar yang asli ya, dari Syekh Mukbil, itu gratis beneran. Gratis beneran dari kelompok Syekh Mukbil ini, gratis pondoknya. Bahkan dikasih beras kita. Kita dikasih beras untuk dimasak. Itu kalau di kelompoknya Syekh Mukbil ya, yang Wahabi asli. Yang kan gini, Wahabi itu ada 7 kelompok lah ya. Kalau saya Wahabi yang bukan jihadi ya, 7 kelompok ya. Yang paling jujur itu adalah Hadadiyah ini. Ya, kemudian yang kedua itu Hajuriyah. Ya, yang ketiga ini ya kelompoknya itu Lukmania, kemudian RII, RMS, ya. Kemudian di bawahnya itu ada Rojali, Roja, kemudian pengikut Khalid Basalamah yang paling bawah. Lah yang di atas sendiri itu mereka nggak mau berbayar beneran. Ustaz Ahmad. Ya. Coba ulang apa? Tadi orang-orang kelompok-kelompok Wahabi itu terbagi menjadi. Oh ya, dari ini ya, dari keikhlasan, dari kemurnian manhaj ya. Saya mengurutkan. Saya kan pernah ada di 4 kelompoknya ini. Yang pertama itu yang paling murni tapi ditahdir oleh para Wahabi sendiri, yaitu Hadadiyah. Hadadiyah ini membakar kitab-kitab Syekh Imam An-Nawawi, dibakar semua mereka. Kitab-kitab An-Nawawi. An-Nawawi ahlul bid'ah. Ngeri ya. Imam Abu Hanifah ahlul bid'ah. Itu. Jadi berarti mereka ini Pak ada menerima pengikutnya satu di Komal Pak, namanya itu Pak Sultan Mataram. Beliau mengatakan Imam Nawawi itu apa itu kemarin itu. Kan begitu. Lanjut Pak. Ya, ada dia ini ditahdir oleh gurunya sendiri, oleh Syekh Robi bin Hadi. Ya, itu mentahdir ada dia sebagai kelompok sesat gitu. Padahal beliau ini kelompok ada dia paling jujur itu. Yang menerapkan, yang mereka itu mengaplikasikan, menjalankan apa yang ditetapkan sebagai kaidah di usul manhaj salaf begitu. Ya kan? Yaitu mengingkari ahlul bid'ah wasyirk. Ya, kan itu. Ada ahlul bid'ah dan ahlul syirik kan gitu. Ya kan? Jadi itu salah satunya ya harus dibakar kitab itu Hadadi. Yang kedua, itu yang paling konsisten, konsekuen dan paling komitmen istiqomah di atas manhaj salaf. Yang kedua itu kelompok Syekh Yahya Al-Hajuri, muridnya Syekh Mukbil. Itu paling istiqomah itu, kuat itu, sampai sekolahnya gratis itu. Gak mau dibayar mereka. Ini Syekh Yahya Al-Hajuri ini ditahdir juga oleh orang-orang Indonesia. Tapi di sini ada cabangnya di Magetan, Bengkulu, di Makassar, ada beberapa titik-titik itu ada. Karena saya pernah di situ. Saya pernah belajar di situ. Kemudian kelompok saya potong. Makassar Zulkarnain bukan? Zulkarnain itu kelompok RMS, itu kemurniannya nomor 4 itu. Yang di kurang-kurang yang mana dia? Alamatnya di mana tuh beliau? Yang antum maksud tadi di mana tuh? Yang Makassar itu muridnya Syekh Mukbil apa ya? Kayak nomaden gitu loh. Karena muridnya kan sedikit ya. Jadi mereka itu kayak taklimnya di musala-musal kecil gitu aja. Pengikutnya itu di satu kota itu hanya sekitar 15-20 gitu. Enggak banyak. Itu. Siap. Lanjut. Kalau yang besar-besarnya mulai besarnya kelompok ini. Setelah Lukman Ba'abdu ya, di nomor 3 kan Lukman Ba'abdu. Yang nomor 4 ini mulai banyak, RII, ini mulai banyak, Radio Islam Indonesia itu, Muhammad Asewet dan sebagainya ini lumayan lah, murni lah. Kemudian yang RMS ini, Riong Maluku Solo yang saya di Al-Madinah ini RMS ini, kelompok RMS. Kelompok Dzulkarnain, Jauhari, Muhammad Naim, kemudian Dzul Akmal Riau, lah ini kelompok RMS. Ini kemurniannya nomor 5 karena masih yayasan, masih berbayar. Nah, seperti itu. Kalau kelompok yang tadi Hajuriyah, haram yayasan, haram berbayar tuh haram. Lah setelah RMS ini ada Roja, kelompok Roja itu. Radio Roja, ya Ustadz Yasid, ya, dan sebagainya itu. Dan saya juga pernah di Roja ini pernah. Kan? RMS pernah, Roja pernah, Lukman pernah, RII pernah. Saya pernah ke Hajuri pernah. Yang terakhir ini Khalid Basalamah itu, yang tadi itu Mas, pokoknya Al-Quran Sunnah. Nah itu Khalid Basalamah itu, ciri orang Khalid Basalamah ya ini nih. Mereka ini mulutnya lebar sama lain. Apa? Antara satu sama lain itu saling membid'ahkan, mengkafirkan. Saling mengkafirkan ada. Saya lihat mereka itu sampai pukul-pukulan di mata kepala saya sendiri, saya itu pukul-pukulan, cekik-cekian. Seru itu, seru. Hanya masalah biau aja kafir-kafiran mereka itu. Fikih dihukum makan biau aja kafir-kafiran. Itu. Jadi kalau ada ini para ini ya Abu Ja'far Agung ada enggak Agung nih?
Abu Ja'far di bawah, biar dengerin ya, biar dengerin. Lanjut. Jadi Pak. teman-teman Wahabi yang baru masuk, ya adik-adik sekalian, adik-adikku, ya kalian jangan banyak ngomong, belajar dulu aja. Nanti malu kalian, lebih banyak malunya nanti. Karena saya itu sudah Naik Imam Auza'i, Al-Auza'i naik kok. Imam, Oh, naik Mam, sebentar, naik kok. Mam. Sebentar, Ayo sebentar. Mam, kencing-kencing lo di sini lo, dibongkar sama Pak Ahmad. Sebentar kok, sebentar kok. Sebentar. Wahabi yang di bawah ini bukan hanya tidak tahu malu, tapi juga tidak punya kemaluan. Kecil mungkin. Begini Pak Ahmad, ini izin ngomong ya, izin gini. Ini kan Imam Al-Auza'i, ini kan Quran Sunnah. Kemarin puasa tidak puasa, saya tanya, Mam kok nggak puasa kenapa? Kan boleh bayar fidyah katanya. Ini Wahabi model apa yang seperti ini Pak? Emang dia sakit biar video? Dia sehat itu. Coba biar dijawab, biar saya tahu model Jiwanya sakit kali. Udah tua lu biar video. Model apa itu Pak Ahmad Giganti? pembahasan video ini kita itu juga nggak bodoh-bodoh banget gitu loh, nggak hanya klip dan caption. Kita itu kalau Wahabi itu ya ke pondok sebentar lah. 5 tahun lah ke pondok minimal lah, biar tahu lah kitab-kitabnya para ulama itu apa. Ada loh kitabnya Wahabi itu yang namanya Bulughul Maram, itu ada. Jadi di situ setidaknya kita tuh belajar fikih gitu loh. Nah, kalau cuman clipper itu nggak ada kitab bentuknya bagaimana. Jadi kita itu setelah kita belajar kitab akidah, kita itu bekali ilmu alat juga, nggak bodoh-bodoh banget gitu. Kita itu dikasih minimal ya nahwu shorof itu ya nahwul wade, jurumiyah. Ya, begitulah. Kemudian iya kitab-kitab itu selesai lah harusnya kalau jadi Wahabi itu sebelum tampil di medsos itu harusnya tampil itu dulu. Selesaikan dulu di pondok 5 tahun lah ya. Kemudian belajar fikih. Pak Ahmad, itu ya. Clipper dapat dana tuh gimana? Sepengetahuan antum. Clipper itu janji surga itu yang mungkin mereka itu kan Oke. kepingin berdakwah kan alimul balighu ani walu ayah itu loh. Nah itu jadi mereka menyampaikan walaupun satu ayat yang sesat gitu kan sampaikan sama mereka. Enggak. Kembali Pak Ahmad, saya mau nanya Pak Ahmad, ini yang tentang Wahabi yang sering mengambil alih masjid-masjid gitu. Nah ini bagaimana nih, kenapa mereka bisa sampai mengambil alih gitu masjid gitu? Yang tadinya masjidnya biasa-biasa saja tiba-tiba diakui sampai punya mereka, ini gimana ini? Iya, sasarannya itu Masjid Muhammadiyah yang pertama ya. Tapi alhamdulillah di tahun 2003 itu Muhammadiyahnya peka sehingga takmirnya itu melarang taklim Wahabi di masjid-masjid Muhammadiyah Surabaya yang saya tahu Surabaya ya. Kemudian mereka itu cari masjid-masjid NU yang kosong, yang tidak ada ketakmiran biasanya. Nah itu izin mereka pura-pura sebagai kaum muslimin gitu, biasa untuk ngaji. Nah di situ rutin setiap biasanya ya, itu setiap Ahad pagi itu ngisi mereka itu. Jadi di Surabaya juga itu cara-cara mereka untuk tetap dapat tempat. Tapi Surabaya alhamdulillah ini sudah menyusut ya. Mereka akhirnya ke Stay Ali, ngumpulnya itu di kelompoknya Stay Ali. Kemarin di Purimas juga akhirnya tersingkir juga mereka. Alhamdulillah. Di Masjid Purimas Surabaya itu kan waktu Ustadz Adi Dayat datang, mereka kayaknya protes. Akhirnya mereka yang tersingkir. Ini ada Bison ini. Gimana nih ya, Pak Bison? Ini soalnya yang di Jakarta saya pernah pernah nanganin juga. Iya. Karena salah satu masjid diambil alih oleh Wahabi. Iya. Nah, Banyak kalau kayak gitu banyak ceritanya itu. Tapi memang kita itu kembalikan aja ke takmirnya. Kita laporkan aja kalau milik Muhammadiyah, laporkan aja ke pimpinan cabangnya. Nanti kan diambil lagi sama pimpinan cabangnya. Gitu. Nah itu dia. Apakah memang kemarin saya juga akhirnya lagi bikin ini sih, bikin salah satu ngomong ke kecamatan yang di Jakarta ya, buat apa namanya, saran agar masjid-masjid ini jangan disertifikat wakaf gitu. Iya. Karena setelah saya telusuri di Jakarta ini memang rata-rata masih ada ketakutan nanti sama yang apa sih nama keturunannya sama ahli warisnya dijual tanahnya ini. Tapi setelah pengamatan saya seumur umur ya, kayaknya nggak ada sih orang yang berani ngejual tanah yang di atasnya ada masjid gitu.
Apalagi misalnya Ya, saya ada. seorang Di sini pembeli ada. tanah, tiba-tiba ditawari tanah yang di atasnya ada bangunan masjid, kayaknya saya akan nolak deh. Di Gitu. sini ada go. Di sini ada go. Di sini ada. Geser. Ya tapi domino loh, karena kan kita di 2016 itu sudah tahu lah tetek bengeknya untuk bagaimana merebut kembali masjid kami yang tiba-tiba yang pernah saya cerita kan, anaknya pulang dari luar negeri mau ngadain haul bapaknya. Oh itu kan rame itu. Iya, iya, Sampai iya. ngaku-ngaku itu masjid kami, ini punya kami. Ketika dicek HGB-nya nggak punya, surat tanahnya nggak punya, lucu. Iya, iya, iya. Nah itu kan makanya akhirnya menjadi sebuah concern saya, yang kemarin saya sempat ngomong ke salah satu pengurus DMI kan, tapi memang belum ada ini juga karena sudah mulai banyak gitu. Izin, ini Pak Ahmad, tolong diberi pesan dan kesan ini kepada Bison ini. Kebetulan beliau masih istiqomah di sono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan dulu Son ya, nanti kita mau ngobrol santai dulu Son. Mau ngobrol. Akhirnya ngelihat lagi manusia yang satu Saya ini. ingin tanyakan tuh begini ya Pak Ahmad ya. Seperti ABS itu kira-kira itu wahabinya model apa itu ABS itu? ABS itu sudah jelas kan, dari ustadz-ustadznya kan kita lihat ABS itu ya adik leteng saya jauh lah ya. Itu kelompoknya Roja lah dia, itu jelas lah. Kelompok Roja, kelompok Ustadz Yazid itu. Dari afiliasinya akan terbaca dia ke sana. Harusnya dia itu lebih, ini memang Roja yang outlier ya datanya dia ini. Itu dia itu Roja yang pura-pura jadi hajuri gitu. Sampai saya itu heran, kok ada Roja yang kayak gini? Apa nggak disenin ustadznya gitu? Jadi ini kalau yang kayak gitu tuh biasanya kelompok Lukmani kan, itu kelompok level 3 itu, Wahabi level 3 itu yang Lukmani itu kan yang kayak ABS. Tapi yang ABS ini heran, dia ini Roja mau yayasan juga banyak celah itu. Kalau di ini hajuri, ABS ini sudah alul bid'ah juga. Ini masalahnya. Di level Bid'ah hajuri, juga ya, ABS ini bid'ah alul juga. bid'ah. Ini iya. Itu loh. Pak Karena Jenggot, dia Pak punya Jenggot. yayasan. Pak Jenggot sebentar, Gitu. Pak Jenggot. Antum tadi kan cerita Ya. ini, mereka itu pernah cakar-cakaran, jambak-jambakan gitu kelahi. Itu karena Iya, karena benar. hal apa? Coba. Cekek-cekekan Karena hal gitu. sepele Pak, pembahasan fikih hukum makan biawak misal itu sampai kafir-kafiran itu. Lanjut. Kemudian sampai saya lihat di cekik itu ya di tempat wudhu itu sama Ustadz Kibar itu, Ustadz Kibar kelompoknya ini ya, kelompoknya Hajuri ya. Itu Sebut nama, nyekik itu sebut ya nama, Allah. sebut nama. Jangan, itu orangnya sudah meninggal. Jangan sebut merek, jangan. Enggak apa-apa. Itu Ustadz saya soalnya. Yang Jangan. yang bawah biar dengerin, nggak apa-apa. Konek, saya konek, Jangan nggak dipancing, usah. udah. Rahimahullah ta'ala. Pak Jenggot, Pak Kan Jenggot. saya keluar dari Wahabi, jadi saya Wis, itu masih gini aja, memuliakan Pak Jenggot, Ustadz gitu. bentar. Ya, Kasih betul, inisial. Izin Inisial. izin ekspode. Kasih Pak Jenggot, Pak inisial. Jenggot. Iya, iya. Son, nanti dulu Son, Mungkin nanti dulu Jawa. Son, nanti dulu Son. Jangan lah, saya nggak mau sabar. lama lah. Bisa kasihan diturunkan beliau. dulu kalau nggak mau diam. Iya. Bisa turunkan dulu kalau nggak diam. Jadi begini Pak Ahmad, kalau atas jenengan itu kan tukang merakit mercon itu maksudnya Wahabi mana itu? Oh itu bukan Wahabi yang saya sebut. Itu sudah bukan Wahabi, itu Ahlul Bid'ah. Itu jihadi. Itu Imam Samudra, bahkan ini ya, saya tadi belanja di situ di Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, saya masih belanja di situ. Saya juga masih bermuamalah dagang dengan mereka saya itu. Cuman ya saya nggak di kelompok itu. Sama Umar Mita, Ustadz Umar Mita itu Darussahadah, itu kelompoknya Abu Bakar Ba'asyir. Itu. Tapi beliau makin kesini makin menjauh dari Abu Bakar Ba'asyir, dari prinsip-prinsip seperti itu. Pak Jenggot, tadi itu belum selesai. Yang cekik-cekian itu ustadznya namanya siapa? Kalau nggak pakai ustadz, inisialnya wis. Terus Aduh, jangan, Bang. Enggak itu apa ya? Jangan. Kita masih menjaga privasi. alumni wis gini aja, alumni mana wis? Muridnya siapa? Alumni mana? Yayasannya siapa? Itu mantan alumni Afghanistan. Oh, Orang Afghanistan dulu. Dulu kita itu di Wahabi itu identik dengan jihad kan ya. Bukan jihadi loh ya. Jihad laskar jihad
Kalau enggak mantan Afghanistan. Oh, Itu. Jadi mantan perang Afghanistan itu loh yang pulang itu mayoritas jadi ustadz rata-rata itu. lanjut. Itu. Inisialnya. Aduh janganlah. Nanti saya nanti dikejar-kejar anak buahnya nanti saya. Nggak boleh, Os. Ini bisa dikejar ini, Ustaz Iya, Ahmad ini. nggak Dikejar tahu ya ini. cerita saya ya. Saya waktu keluar dari kelompok Lukman Ba'bu itu, saya kan ditahdir sama Ustadz Lukman Ba'bu itu. Saya itu diancam kalau keluar Surabaya saya mati gitu. Saya waktu tinggal di Surabaya itu. Keras ya. Iya di Facebook Keras itu ya. ancamannya keluar Surabaya saya mati. Tahu yang terjadi apa? Saya waktu di depan Tunjungan Plaza di McD Basra itu Basuki Rahmat, mobil saya itu dilempar batu itu. Sama yang nggak tahu sih, saya nggak menuduh siapapun, tapi konsekuensinya seperti itu. Mobil saya itu remuk kacanya, itu sasarannya kepala saya, tapi untungnya saya cepet. Berarti Ustaz Ahmad, berarti benar ya BNPT gerbang pertama untuk masuk teroris itu adalah ajaran Wahabisme ya? Kalau Wahabi secara umum iya, tapi kalau mereka kan bukan Wahabi yang Salafi ini gitu. Jadi beda ya. Itu. Sorry. Memang kalau Wahabi secara umum yaitu kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, iya. Saya tidak bisa menafikan itu. Memang Nawaqidul Islam itulah yang paling banyak dipakai oleh orang-orang jihadi gitu. Maaf, saya sebetulnya ada keperluan lagi nih. Kalau mau bicara, saya silakan. Kalau enggak, ya saya turun aja. Tapi kalau saya turun, berarti ya asalnya pengecut gitu. Pak Bison, ya monggo silakan Pak Bison. Oke, setuju ya. Saya mau tanya nih, Pak Jenggot. Pak Jenggot ini akidahnya ngikutin siapa Pak Jenggot? Imam Asy'ariyah atau Salafi? Saya ikut akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah yang paling murni. Nah, itu berarti Pak Jenggot sama saya sealiran ini. Karena teman-teman kita ini yang di atas, tidak tahu kita Bison. Beda banget ini. karena teman-teman kita yang di atas ini Asy'ariyah. Sudah. Pak Jenggot, teman-teman kita yang di atas ini Asy'ariyah, ngikutin Imam Abu Hasan Asy'ari. Nggak apa-apa, Pak. Akidahnya ngikutin Imam Abu Hasan Asy'ari. Nggak apa-apa. Karena Wahabi dan Asy'ari itu sama saja, itu aliran pemahaman akidah saja, boleh. Lebih baik ngikutin Nabi Muhammad apa ikutin Nabi Imam Abu Hasan Asy'ari, Pak Jenggot? Saya tanya. Imam Abu Hasan Al Asy'ari itu juga mengikuti Nabi Muhammad, masalahnya. Kata siapa? Kata siapa, Pak Jenggot? Loh, nggak mungkin karena beliau masih Muslim, gitu loh, Pak. Oke. Sederhana Sekarang saya sekali tanya gini. logikanya. Iya. Sekarang saya tanya gini. Ini menarik sekali, Pak Jenggot. Saya mempelajari, mendalami. Mereka ini teman-teman kita mengikuti kita Imam Abu Hasan Asy'ari, kita Asy'ariyah gitu. Iya, kenapa? Sekarang saya ingin tanya, di mana di kitab Asy'ariyah yang mengatakan, yang menafikan Allah punya tangan? Nah, tangan lagi. Satu itu. Kedua ya, di mana Nabi Muhammad menafikan Allah punya tangan? Karena gini. Yang saya dapat Nabi Muhammad itu menetapkan Allah punya tangan. Asy'ariyah menolak Allah memiliki tangan. Karena dia bilang kalau Allah memiliki tangan, Allah serupa dengan makhluknya. Nah, kita ngikutin Imam siapa? Ngikutin Nabi Muhammad atau ngikutin siapa? Begini, Asy'ariyah dengan saya Asy'ari itu menjelaskan. berbeda. Yang lain Asy'ari dan Asy'ariyah Dalam berbeda. sudut pandang saya sebagai alumni Wahabi ya, yang tidak masuk Siap. Asy'ariyah, saya itu memiliki pemahaman seperti ini Pak Wibison. Saya belum masuk Asy'ariyah dan pensiun Wahabi kan. Saya itu memahami seperti ini. Asy'ariyah itu adalah metode untuk memahami akidahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana Wahabi juga metode memahami akidahnya Rasulullah SAW. Di antara mereka ini ada perdebatan yang panjang, ya. Maka sikap kita orang bodoh seperti saya ini cukup sebagai penonton, begitu. Tidak menghukumi, itu loh Pak Bison. Itu selamat jenengan. Kalau jenengan sampai berpihak ke salah satunya dan fanatik, itu berbahaya Pak Bison. Karena apa? Oke. Karena masih bodoh, begitu loh. Itu. Oke, sekarang saya bodoh, Pak Ahmad pintar. Saya pengen tanya sama Pak Ahmad. Bukan Pak saya Ahmad karena saya bodoh, menetapkan Allah maka saya memiliki itu tangan, tawakuf. atau Pak Ahmad menafikan Allah memiliki tangan? Saya tanya, Pak Ahmad. Oh, itu ada hadisnya, ada hadis sahih. Ini Jangan host belum bisa dipelintir. saya nurunin ini host. Enggak, Saya saya belum cuma punya tanya. fitur menurunkan ini. Matan hadis ya, Saya belum bisa jangan punya diingkari fitur Pak, mute. sampai kafir Pak Bison. Kalau ada matan hadis, baca aja matannya, seperti itu. Maknanya kasihkan kepada Allah yang paling tahu, begitu loh. Nah, betul. Izin Bisa sebentar kan jadi gini. Wahabi seperti ini kan bisa Pak Bison, bisa kan? Kan yang saya tanya Pak Ahmad. Sebentar, Pak Ahmad belum jawab pertanyaan saya sebentar. 1 menit saja, Son. Jadi begini Ustadz Ahmad ya. Kalau kita melihat sejarah, itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Asy'ari itu kalau tafsir itu kan begini.
imani ayatnya amiruha kama jaa. Terus mereka berkata seperti amantu bima ja'ani Rasulillah, amantu bima ja'anillah. Sudah cukup itu. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ya, Masya Sudah Allah, cukup, sudah Islam banget itu. Masya Allah, ya, Nah, alhamdulillah. terus lanjut. Ya itu Oke, itu penjelasannya Pak Ahmad, sangat tadi saya bukan itu. Iya Pak Ahmad, tadi gini, si Abata itu, Surya ini, dia bilang kalau kita menetapkan Allah punya tangan, itu mujasimah, jisim. Jisim, Ini sorry. Pak Bison, itu adalah masuk ranah perdebatan sudah Pak Bison. Kalau Oh, jenengan iya. masuk di situ, ya jenengan harus siap konsekuensinya. Di sana ada yang mengingkari, ada yang menetapkan. Nah, itu sibuk jenengan dengan situ, nggak sempet sampai nanti yang mulai, sibuk, Mas. nggak sempet dengan Ya, sebentar. zikir. Gitu. Kalau memang Gitu, belum sebentar. siap masuk ranah perdebatan, cukup kita itu masuk ranah awam. Ya, ranah awam, kemudian kita beramal soleh dengan itu, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan itu, memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, dengan orang sekitar kita. Jadilah kita ahlu sunnah yang baik, Pak Bison. Gitu loh Pak Bison. Mana Memang izin saya sebentar, tidak, izin. memang saya tidak berhubungan baik dengan orang tua saya. San. Walaupun orang tua saya sudah Izin dulu, meninggal, San. saya kirim istighfar Pak Ahmad. Setiap Iya, detik, setiap hari saya ingat saya akan kirim Alhamdulillah, istighfar. jazakallahu khairan. Ya, benar. Izin Iya. sebentar, izin sebentar. Ini masalah Yang jadi akidah masalah. Pak Ahmad, akidah hitam dan putih. Loh, iya, Saya masalah tanya, akidah saya itu tanya. Islam membolehkan akidah yang seperti saya ini loh Pak Bison. Bukan, Akidah saya Islam tanya. itu membolehkan ada yang akidah seperti saya loh ya. Akidah Asalnya yang cuma ini. meyakini matan, kemudian makna diserahkan kepada Allah itu boleh loh itu. Bukan, ini ada perbedaan yang mencolok. Lah, kalau Akidah perbedaannya, Asy'ariyah ini jenengan nggak tidak usah ikut menetapkan, dalam-dalam. menafikan Karena Allah punya antum tangan. Dalam pembahasan perbedaan itu, dalam keadaan antum tidak memiliki ilmu di atasnya, tersesatlah antum di dalam perdebatan dan habis waktu antum untuk hasad kepada saudara antum sama muslim, untuk benci kepada saudara muslim tanpa dasar yang kuat. Karena antum tahu perdebatan itu sudah terjadi sejak zaman dulu, sejak para a'imah dulu sampai hari ini. Jenengan akan Enggak. sibuk, antum akan sibuk dengan itu dan nggak sempet untuk beribadah. Dusta, Yang ada adalah dusta. suudon kepada para Di a'imah, zaman dan sahabat, di sebagainya. zaman tabi'in, di zaman tabi'in, tidak ada perdebatan mengenai tangan Allah. Jangan dusta Pak Ahmad. Perdebatan itu terjadi di belakang-belakang sini. Nah makanya itu udah lama loh Pak. Jumhur sahabat mana pernah menafikan Allah memiliki tangan? Sekarang Pak Ahmad saya tanya masalah mengklaim. Mereka Pak Ahmad menafikan ya, tangan. Pak Pak Bison, Ahmad mereka menafikan menafikan Allah adanya punya tangan atau karena ada yang menetapkan Allah menetapkan punya adanya tangan? tangan Pak. Simpel itu Pak Ahmad. Akidah itu simpel Pak adanya Ahmad. perdebatan itu karena muncul dua tesis yang berbeda. Begitu loh. Tidak Ya, kita akan lihat mungkin sahabat. tesis ini muncul tanpa Kita ada lihat tesis sahabat, yang Pak Ahmad. diingkari gitu loh. Sahabat bagaimana? Apa sahabat berdebat mengenai tangan Pak Ahmad? Ya sudah, kalau jenengan mau ikut Tanya. sahabat, jenengan diam terhadap Asy'ariyah ini. Gitu loh. Enggak, Pak Ahmad jangan Amalkan tarik aja itu akidah sahabat. perdebatan Kalau sekarang. memang sahabat ya, nggak usah Jumhur ikut sahabat tauhid gimana? juga. Jumhur Karena sahabat akidah gimana? sahabat Pak itu Ahmad tidak harus bisa lihat. tauhid. Pak Ahmad yang berilmu, Pak yang Bison, berilmu Pak harus Bison. berpikiran yang cerdas. Lihat jumhur sahabat kayak gimana. Itulah akidah kita. Pak Ahmad. Jadi akidah kita itu yaitu menetapkan matan, tidak menetapkan Sebentar, maknanya. Ustaz. Tak tanya sama Bisonnya. Bison kata kamu tidak ada perdebatan. Kamu tahu akidahnya sahabat, akidahnya tabiin dari mana? Wong kamu aja baca kitab tidak bisa. Kitab apa yang kamu baca? Terjemahan. Aduh, berat. Farid. Ini belajar wudu dulu, belajar wudu. Saya mau kasih tahu, Aduh. Farid berdusta atas Nabi Muhammad. Oh iya. Asy'ariyah ini Dustanya kasar. apa? Kasar ini Asy'ariyah ini. Oh, buat ini Kurang ajar. Jangan dipisahin, biarin Bison berantem sama Pak Ahmad. Biarin. Jangan, katakan Jenggot, Abisan jenggot, itu lanjut, sudah melampaui. lanjut Pak Jenggot, Katakan lanjut. Abisan itu sudah melampau. Kalau di depan saya pijak-pijak itu mengatakan orang kazab tanpa ada dasar itu. Betul, saya Surya, kadang-kadang lembut juga. Kamu nggak Tapi ngelihat kalau- buktinya buktinya kamu rekam sendiri Surya. Iya, dengan otak miring kamu mengatakan orang kazab ini kan perlu dikasih pelajaran. Oke, saya rekonstruksi ya Surya, saya rekonstruksi. Saya sama Farid waktu itu saya tanya gini, Farid, Ketinggian ya, bahasa ente, di mana son. perkataan Bahasa ini Nabi Muhammad yang ketinggian. menafikan Allah punya tangan. Yad, Hingga ketika Yad, Allah itu punya Yad, tangan, Yad. itu Son, menamakannya Yad bukan mujasimah. tangan, Son, itu yad bukan tangan, Son. Yad bukan tangan ya. Ya benar, ya. Apa Farid ada Mantap kitabnya lagi Andi, Pak Farid? mantap Andi. Tidak bisa naik, tidak bisa Emangnya baca. Nabi ngomong bahasa Indonesia Suruh ya? bacakan tidak bisa. Andi, Ada mantap Auza'i, Andi. ada imam, ada Terus imam. ya, terus saya terusin dulu. Dijawab sama Farid, ini di kitab Al-Baihaqi Asma wa Sifat halaman 298. Ya. Nah. Saya cek Terus? itu tidak ada perkataan Nabi Muhammad Saya cek. yang menafikan Siapa yang ngecek? Allah punya Apa bisa tangan. kamu cek? Tak
ketinggian. Kasih kitabnya kamu cek lagi ya. Atas nama Nabi Muhammad. Kasih Ustaz Farid kitabnya, kasih Ustaz Farid. Kazab, Ustaz. Kasih ya, baca ya. Asy'ariyah kok begini, kazab begini. Ketinggian. Bukan kadam, tapi kamu baca Arab nggak bisa, diterjemahin nggak percaya. Itu masalahnya. Pak Jenggot Silakan lanjut. terjemahin, Dir. Jenggot lanjut. Coba Silakan terjemahin, Dir. cerita lagi aja. Silakan terjemahan, Dir. Pak Bison, izin saya memberikan penjelasan sedikit aja Pak Bison tentang konsekuensi kita mengkafirkan Asy'ariyah atau mengahlul bid'ahkan Asy'ariyah. Pak Bison, kalau kita terjebak pada perdebatan itu, nantinya ada konsekuensi logisnya loh Pak Bison. Kita itu akan memvonis mereka itu orang-orang sesat, Pak. Sedangkan kita para ulama itu mayoritas dari jalur mereka. Apa jenengan mau, antum mau ngambil ilmu dari orang sesat, Pak? Nanti derajat antum ini bisa masuk ke hadadiyah. Ya, Imam Nawawi dicoret karena beliau Asy'ariyah. Begitu, Pak. Jadi konsekuensi dari perdebatan yang antum terus-teruskan ini, itu nanti antum akan terjebak pada hal yang sangat sulit sekali untuk keluar, yaitu vonis sesat kepada para ulama. Begitu loh Pak. Makanya saya ajak jenengan untuk keluar dari perdebatan ini. Sudahlah, tawakif aja. Karena apa? Karena kita bodoh Pak. Gitu loh. Sudah, saya ajak kepada ikhwan-ikhwan yang lain, sudah keluar dari perdebatan ini. Gitu. Sudahlah, bertakwalah kepada Allah dengan mengimani akidah yang sudah ada di zaman Rasulullah, yaitu arkanul iman, yaitu rukun iman yang 6, gitu loh. Sudah itu saja kita cukupkan. Tentang asma wa sifat kita serahkan kepada Allah urusannya. Kalaupun para ulama masih merinci itu, memperdebatkan itu, kita jadi penonton saja Pak. Itu saran saya kepada jenengan ya, pada antum ini. Begitu. Oke, terima kasih. Pak Ahmad bicara, Pak Jenggot bicara, saya nggak potong, ya saya mau bicara. Mudah-mudahan Pak Jenggot nggak potong, karena biasanya Pak Jenggot suka potong-potong. Gini Pak Jenggot, dari awal saya bicara sampai saat ini, saya nggak pernah ngomong kata kafir. Pertama itu ya, baru ini satu kata hari ini nih, detik itu baru saya bicara kata kafir. Tapi saya nggak pernah bicara kata kafir dari awal saya naik. Ya. Kedua, Pak Jenggot, ketika Asy'ariyah ini mendakwahkan, ya, Saya izin Pak Bison, tidak izin memiliki sedikit, tangan. Pak Bison monitor. Saya izin, beda Asy'ariyah dan Asy'ariyah, beda itu Pak Bison. Asy'ariyah itu terkenal dengan pengikut Hanabilah atau Imam Ahmad, seperti itu Pak Bison. Tolong diperbaiki lagi diksinya Pak Bison. Silakan Pak Bison. Mungkin saya ikutin. Bison ini ikut ini ya. Asy'ariyah lah ya. Sebenarnya saya bukan ngomongnya bukannya Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah saya tahu itu pengikutnya Imam Ahmad. Saya Asy'ariyah lah, oke. Asy'ariyah ini Pak, Nggak bisa mendakwahkan. Tolong diperbaiki dulu, baru diulangi lagi. Saya nggak terima, soalnya saya Asy'ariyah. Ya, Ya, coba diperbaiki dulu. Asy'ariyah ini pada Pak Jenggot mendakwahkan Allah, menafikan Allah punya tangan. Karena kalau Allah punya tangan itu menjisimkan Allah. Iya, Dia bilang menjisimkan, begitu betul. ya. Alasannya begitu Pak Ahmad. Nah, mereka mendakwakan ini. Sementara ada lagi ulama yang menetapkan Allah punya tangan. Setelah saya telusuri, saya pelajari dengan akal pikiran saya menetapkan, saya mengikuti ulama yang menetapkan Allah punya tangan. Dan setelah saya dapati juga hadis sahih dari Nabi juga menetapkan Allah punya tangan. Tidak pernah sedikit pun yang saya dapati, sependek yang saya tahu Pak Ahmad, Nabi tidak pernah menafikan Allah, tidak menafikan Allah punya tangan, tidak pernah. Nabi tidak pernah menafikan Allah. Nabi itu tidak Izin, pernah Asy'ariyah izin boleh Ustaz. menganggap Izin boleh. menganggap Saya- Asy'ariyah ini menganggap agama Islam itu milik dia, gitu. Terus Pak Ahmad, Saya ini yang nggak penting mau- Pak Ahmad, sebentar nggak Pak mau Ahmad. mendebat Bison, Sebentar Pak Iman, cuman sebentar. Oh, Yang iya, penting iya, Pak Ahmad gini iya. Pak Ahmad, ya. Kita ini individu akan dihisap oleh Allah. betul bakal Nanti, hisab Son. Pada saat Termasuk ini antum. kita akan ditanya, Son, waktu kamu hidup itu ada akidah Asy'ariyah yang menafikan Allah punya tangan. ini Terus Pak. kamu diam saja Son, tidak menasihati mereka, tidak memberitahukan mereka Son. Habis saya sama Allah Pak Ahmad, habis saya sama Allah nanti. Kalau Pak saya Ahmad. diam saja, Iya. habis saya. Izin, Terus Pak Ahmad izin, diam Son. aja begitu, habis Iya, kita Pak izin, Ahmad. izin Son bisa. Maksudnya ndak mau mendebat antum, cuman saya mau bilang ke Pak Ahmad, kami tidak menafikan ayat yat atau aidin itu, tidak menafikan itu.
Tapi sebagian dari kami Asy'ariyah itu mentakwil dan itu mengikuti perkataan beliau ini, nanti saya tampilkan. Nah, ini dari kitab tafsir At-Tabari, tafsir Jami'ul Bayan punya Imam At-Tabari. Ada riwayat Imam At-Tabari bilang begini, Haddasani Ali qala haddasana Abu Soleh qala haddasani Muawiyah an Aliin an Ibni Abbasin. Jadi yang menceritakan kepada Imam At-Tabari itu Ali, kemudian menceritakan ke beliau adalah Abu Soleh. Abu Soleh itu mendengar dari Muawiyah, Muawiyah ini mendengar dari Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mendengar dari Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam ayat wasama abanaina habi aidin itu mentakwil lafaz aidin menjadi kuah. Nah, kita sebagian menggunakan metode Imam Asy-Syafi'i tadi yang sudah disampaikan Ustadz Abata, sebagian mentakwil menggunakan metode atau berlandaskan pada perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kalau menafikan, saya rasa tidak ada. Mungkin kalau memang ada, Pak Ahmad boleh tanyakan ke Bison, itu Asy'ari yang mana ya? Gitu. Izin saya menambahkan sedikit. Ini menurut saya ketikan di AI, definisi tangan menurut bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tangan adalah anggota badan dari sikut sampai ke penghujung jari atau pergelangan tangan. Kita buka kasus itunya KBBI-nya. Nah, ini di sana anggota badan dari sikut sampai ujung jari atau dari pergelangan sampai ujung jari. Makanya kami menafikannya itu tangan, bukan yad. Yad kami tidak nafikan. Yang kami nafikan itu adalah tangan. Karena tangan itu anggota tubuh. Andir, itu definisi tangan Allah atau tangan siapa, Andir? Jelaskan, Andir. Jangan ada dusta, Andir. Jelaskan, itu tangan Allah apa definisi itu di KBBI? Tangan Allah seperti apa? Coba, kok aneh kamu. Enggak, itu di KBBI. Saya tanya Andir. KBBI itu mendivisikan tangan Allah atau tangan siapa, Andir? Di situ, sebutin, Andir. Coba Son, kamu Google Terus sendiri Andir, tangan Allah. saya lagi kejar Andir. Mana Andir? Andir, katanya kamu bilang Nabi Muhammad tidak menyebut kata tangan, nyebutnya kata yad, gitu, Andir ya. Oke, sekarang Andir, sebutkan dalam bahasa Arab Nabi Muhammad menafikan Allah punya yad, Andir. Tunggu, Andir. Tidak ada, karena itu yad, Kalau yad bukan kita tangan. tidak nafikan, Son. Iya, yang namanya dalam bahasa yad. Arab Nabi Muhammad berkata-kata dalam bahasa Arab, Andir, menafikan Allah punya yad, Andir. Sebentar, Bison. Dalam bahasa Arab, Andir, Nabi Muhammad menafikan Allah punya yad dalam bahasa Arab, Andir. Saya mau jawab. Dalam bahasa Arab, Nabi tidak pernah menafikan kata yad. Ya, tidak pernah menafikan kata yad. Karena apa? Yad itu memiliki banyak makna. Kenapa dari sekian banyak makna antum lebih memilih tangan? Itu aja yang jadi masalahnya. Bukan hadisnya yang salah, tapi pemahaman ente yang konyol. Itu masalahnya. Ini mungkin apa Ini namanya, Pak saudara-saudara, Andir. Andir sudah menetapkan Nabi Pak Muhammad minta tolong Pak tidak Ahmad. menafikan Allah Kami punya ini yad. kan Oke. sebentar Pak Bison, saya ribet soalnya kita ndak pernah di Wahabi kan Pak Ahmad yang 23 tahun. Saya mau minta tolong ke Pak Ahmad, tolong apa namanya Pak Ahmad sampaikan, tolong jelaskan ke saudara Pak Ahmad Bison ini, kan kita saudara sesama muslim toh, supaya siapa tahu Allah memberikan hidayah ke Bison ini melalui tangannya Pak Ahmad. Kan Pak Ahmad yang lama di situ. Kalau kita kan ya bagaimana lagi Pak Ahmad sudah dicap sesat. Nggih, Pak Bison, tadi antum ngomong bahwa perdebatan ini tidak ada di zaman sahabat. Kemudian tadi Kiai Hilman tadi, Ustadz Hilman bawakan dari tafsir At-Tabari sudah ada di situ takwil Abdullah bin Bas, ya kan? Abdullah bin Abbas. Kok mirip. Jadinya Pak Bison, itu satu tesis antum tergugurkan loh sudah, Pak. Dan ini dalam berapa jam ini, dalam berapa menit, saya sudah menemukan satu aja. Ada bantahan, gitu loh Pak. Saya 23 tahun itu nggak diem, Pak. Saya itu belajar Asy'ariyah, begitu. Jadi saya lihat mereka itu bagaimana ulah mereka itu saya lihat. Dan ternyata banyak sekali juga bantahan tuduhan-tuduhan Wahabi yang tidak berdasar yang bisa dibantah oleh Asy'ariyah. Kalau kita sibuk dengan ini, akhirnya kita itu habis waktu kita untuk memvonis saudara kita itu sesat, Pak Bison. Katakan tadi antum, bagaimana nanti kita di yaumul hisab, Pak? Antum lebih selamat kalau antum ngurus diri antum sendiri, ya memperbaiki diri antum mulai dari tauhid antum, akidah antum, ibadah antum, hati antum.
bersihkan dari hilal lilladzina amanu, kebencian kepada saudara sesama muslim, Pak. Itu lebih selamat. Saya keluar dari Wahabi karena itu, Pak Bison. Karena sangat takut sekali saya ini punya kebencian saudara kita yang sifatnya tidak seperti Wahabi. Yang sifatnya itu nggak ada sifat Wahabi pada diri mereka. Saya itu dulu benci, Pak. Kenapa? Saya anggap diri mereka itu sesat, ahlul bid'ah. Begitu. Apa? Asy'ariyah. Saya yang tinggal di kawasan NU hari ini, Pak. Sakit hati saya nggak bisa sholat Jumatan bersama mereka, Pak. Tahu? Sakit hati saya nggak bisa menikmati sholat Jumat bersama mereka waktu itu. Ya, hari ini, Pak, setelah saya mengakui bahwa itu perdebatan manusia tidak akan berdampak kepada kita kalau kita nggak ikut-ikutan. Itu ya. Akhirnya saya itu bisa sholat di belakangnya Asy'ariyah dengan tenang, Pak. Karena saya menganggap mereka muslim. Gitu loh, Pak. Begitu, saya juga bisa sholat di belakang Wahabi dengan tenang karena menganggap mereka muslim, sama. Begitu. Saya itu pengen nyari jalan keluar untuk antum lah, Pak Bison. Gitu loh. Sudahlah, sudahi perdebatan Asy'ariyah ini karena ujungnya antum akan jadi hadadia nanti. Begitu. 4 poin saya akan jawab, Pak Ahmad. 4 poin saya akan jawab, Pak Ahmad. Satu, gini. Saya nggak jelas tadi Ustadz Hilman bawakan apa. Cuma kalau saya tebak itu Az-Zariyat ayat 47-an gitu ya. Yang langit dibangun dengan kekuatan Allah. Ya, memang Aidin itu artinya di situ kekuatan, bukan bicara dengan tangan. Kalau kita buka kitab Arab, diam, saya lagi ngomong jangan dipotong. Tepat jenggot ngomong saya dipotong. Kedua, ya, Pak Ahmad, di dalam kitab, di dalam bahasa, di dalam buku itu ada namanya kata kiasan dan bukan kiasan. Itu sudah lazim, ya kan? Itu sudah lazim. Tapi kita di sini berbicara mengenai menanyakan Allah memiliki tangan atau bukan. Itu yang kita kritisi, Pak Ahmad. Kalau ada kata kiasan di dalam suatu kitab, di dalam suatu Al-Quran, ada yang juga makna hakiki, itu sudah lazim. Itu kita sudah mengerti sekali, Pak Ahmad. Tapi jangan sampai ada satu kata kiasan itu meruntuhkan kata hakikinya, gitu. Jadi di dalam buku cerita pun juga tangan itu ada yang tangan artinya kekuasaan, ya kan? Tapi juga tangan hati. Jangan sampai kata tangan kekuasaan itu meruntuhkan sehingga orang nggak punya tangan. Satu itu, Pak Ahmad. Kedua, Pak Ahmad. Itu satu. Iya, siap. Mengenai Dikit. Tidak hari Jumat kok ada khotbah Jumat gimana nih? Siapa yang bilang saya benci? Justru karena saya tidak benci, justru karena saya sayang sama saudara-saudara saya. Monitor Pak Bison. Dan Nabi Muhammad. Jangan ikutin Asy'ariyah. Monitor Pak Bison. Monitor. Mengenai nasihat-menasihati Pak Ahmad. Ya. Monitor host. Kalau seandainya tadi Pak Ahmad bilang ini belum bisa mute saya nih, belum bisa mute, belum bisa turunkan. Tumben ekspor takut nggak ngasih waktu bicara. Enggak, ini saya tidak punya fitur menonaktifkan, belum punya fitur menurunkan, masih banyak fitur moderator yang belum berfungsi. Baru kali nanti kalau sudah di fungsi ini baru saya itu tadi mau atur itu, cuma belum berfungsi semua fungsinya gitu. Oke, dilanjut. Kalau kamu mau tahu ya, Asy'ari itu tidak pernah menolak lafadz yad. Yang kita tolak adalah pemaknaan dalam bahasa Indonesia. Begitu, Pak Bison. Jadi
Lagi Bison ini kan salah paham ya. Asy'ariyah sebentar. itu tidak pernah menolak lafaz yad. Yad itu kita imani, yang kita tolak adalah terjemahannya. Ya begitu kata Pak Jenggot tadi. Iya. Asy'ariyah punya metode tersendiri yang tidak dipahami oleh Wahabi awam, sehingga Wahabi awam ini menyalahkan. Monggo. Malah gini, Pak Jenggot. tadi perkataan Bison juga sudah ta'arud dengan perkataan dia sendiri. Dia awal mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah menafikan kata tangan, itu kan kata dia. Ternyata pas begitu saya kejar, tangan dalam bahasa Indonesia anggota tubuh, dia pindah kepada yad, nanya ke saya apakah Nabi Muhammad pernah menafikan kalimah yad. Kata saya kan tidak. Tadi kan Bison awalnya ngomongnya tangan bukan yad. Kalau tangan, memangnya Nabi berbicara dengan bahasa Indonesia. Kalau yad bisa dipahami itu bahasa Arab. Karena apa? Yad itu memiliki maknanya bukan hanya satu. Enggak, tadi untuk yang bicara kok turun saya diturunkan tadi itu. Jadi yang di bawah-bawah itu tadi saya diturunkan. Pak Ahmad, tadi saya lanjutin gini Pak Ahmad. Pak Ahmad bilang, Pak Bison, monitor aja. Pak Bison, monitor. Anda bisa enggak Kasih Anda waktu aja menampilkan Mas. data? Nanti ini ngomong setengah jam nih. Ya cuman host yang bisa nurunkan sekarang ini dan cuman host yang bisa mengatur waktu. Bukan kasih waktu aja, kasih waktu. Pak Bison ini kalau ngomong nggak ada waktunya itu. Nggak bisa nggak ini Pak Bison Main buat saat buat ini kasih waktu. menunjukkan data gitu? Bisa nggak Pak Bison? Bisa, tapi nggak sekarang, nanti ya kita atur waktu. Karena saya mau pergi. Saya sudah bilang tadi, saya pamit. Ayo sudah Oh, iya, pergi dulu aja pergi. nanti naiknya, jangan sekarang naiknya. Iya, nggak apa-apa. Jangan sekarang. Nanti kita balik lagi. Saya ini bukan Iya, penakut silakan turun. Ya, silakan turun dulu. Saya minta dengan hormat silakan turun. Ya. Lanjut sambil makan ini. Lanjut. Kayaknya memang ini saat obatnya Pak Bison ini memang ini Kata Pak Ahmad itu yang sabuk putih itu yang susah-susah itu yang diberikan penjelasan itu. Bison itu selalu ngos-ngosan, tapi nggak ada datanya, nggak bisa. Tapi selalu bernarasi, kok pada takut ya semua sama aku. Pak Jenggot, lanjut Pak Jenggot. Tadi bahas yang itu loh, yang Ya, jadi itu tadi loh. teman-teman saya yang satu letting gitu ya, itu kalau pembahasan Asy'ariyah itu sudah agak takut gitu. Jadi kayak alergi gitu, bahkan tidak mau membahas bahkan. Karena konsekuensinya mereka tahu, mereka akan dituntut untuk apa ya, komitmen di atas ketetapan itu, ketetapan bahwa Asy'ariyah itu ahlul bidah gitu loh. Mereka yang belajar lama di Wahabi itu ngeri gitu loh kalau membahas masalah itu. Jadi ini cenderung orang-orang yang baru taklim atau baru ngaji jiping, ngaji kuping ya, atau yang baca caption, ini yang cenderung reaktif gitu. Wahabi yang agak lama itu lebih tasamuh. Ya mereka lebih, ya sudahlah, Asy'ariyah itu juga pemahaman akidah dari para ulama juga gitu. Kemudian ada Athariyah yang juga seperti itu. Jadi memahami ini ya, ini yang senior ya, Wahabi senior itu rata-rata memang apa ya? Maksud saya Wahabi senior yang tua seperti saya ini loh, tua 48 tahun ini ya. Jadi itu mereka itu diem gitu. Ya banyak yang tawakuf sih seperti saya ini, diem akhirnya. Karena apa? Oh alah, begini toh fenomena akidah sepeninggal Nabi gitu loh. Jadi ada sahabat yang menakwil, ada sahabat yang tidak menakwil, begitu. Dan disitulah, karena itulah fenomena itu, maka mereka ini maklum gitu. Ya sudahlah. Akhirnya dengan sikap ini tuh enak gitu. Akhirnya kalau kita lihat saudara kita yang Asy'ariyah itu, ya mereka muslim dengan penakwilan sahabat gitu. Kemudian lihat Wahabi, oh ini sabuk putih, gak usah direken kan gitu, gak usah dihiraukan kan gitu. Jadi begitu saja sekarang itu. Ini semata-mata mengejar apa sih? Mengejar jannah, mengejar surga Allah. Itu saja, karena hidup kita ini untuk apa? Untuk ibadah, nggak untuk menang kalah sebenarnya. Itu kan ya. Jadi itu pandangan saya terhadap teman-teman Wahabi yang sabuk putih atau yang masih belum sabuk putih ya. Ya itulah, belajar dulu sebelum tampil di live, sebelum tampil di TikTok, Facebook, bikin caption ya. Ya setidaknya taklim lah dulu tentang bagaimana itu perdebatan Athariyah, Asy'ariyah itu dari zaman sahabat sampai hari ini gitu loh. Sehingga malu-maluin saya itu kadang itu, ya itu yang bikin saya keluar Wahabi itu malu, kadang kalah terus gitu loh.
kalah terus akhirnya ya sudahlah keluar aja dari Wahabi gitu. Ya gitu. Lanjut Pak Jenggot, tadi cerita belum selesai loh, yang jambak-jambakan tadi. Keren itu, sebut nama aja nggak Penasaran apa-apa. ini, penasaran nih, hostnya penasaran ini. Namanya sebut aja nggak apa-apa. Pak Jenggot. Itu terjadi di kelompoknya Hajuri. Jadi gini loh ya, setiap Lanjut, sip. apa namanya, jadi perpecahan di dalam kelompok selain jihadi ya, kelompok satu guru ya ini ya Madkhali ya sama Mukbil ini kan. Kemudian ada kelompok Syekh Shalih Fauzan juga, akhirnya menelurkan jadi tujuh asnaf ini kan. 7 kelompok ini, itu mereka ini sebelum berpecah itu rame, berantem dulu memang gitu. Jadi bahkan kalau kita lihat apa ya, jelek lah, sejak mereka ini jelek sekali. Kalau saya sampai heran kok ada seorang muslim memusuhi saudaranya sampai seperti ini ya gitu. Bahkan ya satu contoh saja ya, ini yang tadi yang tentang Hajuri tadi nggak saya sebutkan ya, karena beliau sudah rahimahullah ta'ala sudah meninggal. Beliau itu guru saya juga, saya dan itu yang dicekik itu teman saya kan gitu, yang akhirnya pindah ke inisialnya. Jangan Pak. Ngotot ini, ngotot ini gimana Yayasannya apa? Roja. Mereka anti yayasan Pak, ini kelompok anti yayasan. Yus inisial wes nggak apa-apa, inisial. Jangan, nanti saya fotoan nanti. Host ente nggak dengar tadi host. Ini senior ini setara dengan Ustadz Yazid ini levelnya. Ustadz Aunur Rafiq Gufran loh, setara dengan itu, selevel itu, Nah, ustadznya itu. Pernah diancam di Bun-Bun loh. Pernah diancam saya di Bun-Bun saya pernah diancam di Bun-Bun. Artinya ini rawan beliau ya, apalagi dipublish tiba-tiba besok nggak ada lagi. Saya itu pernah dipukul loh Pak, dipukuli di depan kantor pajak itu, mobil saya ditendang sampai cepot itu. Sampai cepot pintunya itu pernah saya itu, mobil saya tahun 2010 itu. Ya wis. Berapa orang yang keroyok itu? 2007. Murid-muridnya siapa? Murid-muridnya itu yang mukul itu siapa murid-muridnya? Ya itu dari kelompoknya ini. Ya itu orang-orang Jember lah, tahu lah kalau Jember itu di mana. Atau gini Mas, lewat DM. Lewat Bukan. DM. Gini. Kalau mau tahu siapa yang mukuli itu ya mungkin Pak Andunisi sama Pak Farid on cam. Barangkali itu orangnya, karena dua-dua ini kan mantan Wahabi. Bukan STDI Imam Syafi'i, bukan. Belum ada itu STDI Imam Syafi'i, masih tahun-tahun itu masih belum ada. Ustadz Syafiq belum datang. Oh iya, salah satu muridnya siapa? Rating di bawah Ana itu, di bawah saya itu ratingnya. Sebutin nama murid-muridnya siapa, biar pada tahu. Ini masalahnya itu bukan masalah agama, cuma masalah bisnis. Yang kemudian ditarik ke agama. Jadi kayak gitulah. Rata-rata memang kayak gitu. Nggak apa-apa, Pak. Rata-rata itu, jadi janganlah. Pokoknya saya ceritakan lah ya. Saya pernah dipukul, mobil saya pernah dirusak, mobil saya pernah dilempar batu, saya pernah lihat cekik-cekian, saya pernah lihat kafir-kafiran di antara ustadz mereka. Nah, seperti itulah fenomenanya, gitu saja. Sehingga saya itu pun bukan saya nggak keluar loh dari mandat salaf, Mas Yan. Dalam keadaan saya terdolimi seperti itu saya nggak keluar. Karena apa? Karena saya melihat itu akhlak oknum. Itu. Itu akhlak oknum. Itu bukan manhaj. Itu bukan akidah. Itu. Apa peristiwa apa yang betul-betul antum keluar dari itu? Apa? Lah itu tadi 3 tauhid itu, dasar 3 tauhid yang ternyata bukan dari Al-Quran dan Sunnah bahkan. Nggak ada dalilnya. Pak Jenggot nggak seru nggak nyebutin nama. Gini. Jangan gitu. Yang pertama itu untuk meyakini Tuhan di atas itu kata Pak Jenggot bumi harus datar. Oh iya betul itu. Betul. Tahu. Betul Pak Jenggot. Tahu. Betul Pak. Iya itu sudah saya sampaikan juga ya itu ya. Itu taklim awal-awal saya itu masalah akidah itu tauhid itu. Di tafsir apa sih? Di tafsir An-Naba itu di surat An-Naba. Wal ardo mihada itu loh. Nah itu. Syekh Nasir As-Sa'di itu. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di kitabnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu gurunya Syekh bin Bas. Ya, itu gurunya Syekh bin Bas ini menjelaskan tentang wal ardo mihada. Itu. Tapi ustadznya ini bacanya tidak yang di dalam kitab itu. Itu. Yang dijelaskan bahwa mereka yang meyakini bumi itu tidak datar atau bulat, ini sesungguhnya mereka telah ingkar terhadap Al-Quran, mereka telah kufur terhadap Al-Quran. Ngeri ya, cuman gitu. Ngeri, ya itu awal-awal akidah saya di situ itu. Dan mereka tidak sulit untuk menetapkan Allah di atas kalau buminya gak datar.
Gitu Betul, loh. betul. Jadi konsekuensi Allah di atas itu bumi harus datar itu. Kalau tidak seperti itu maka gagallah konsep Tuhan di atas kan gitu. Nah, itu konsep Tuhan di atas Pak gagal Jenggot. kalau ternyata bumi itu bulat itu. Pak Jenggot nggak seru nggak nyebutin Paham. nama, nggak seru. Jangan Bos, jangan gitu, nanti Bos. DM Jangan dipaksa, Host, loh. DM. Nanti DM Host. Nanti saya tidak tahu nggak itu bisa tidak seperti tahu itu. gurunya saya. Nah, Tapi gini Ustadz Ahmad, Pak Jenggot, terkait Allah turun di sepertiga malam itu gimana? Kalau mereka memahami Allah di atas, itu Ya kan Allah itu kan rusak kan. Ya itu yang membuat saya kemudian salah satu yang membuat saya yakin bahwa saya harus keluar dari manhaj salaf yaitu bahwa Allah mereka itu Allah Naruto, banyak sekali Allah mereka itu, gitu. Jadi ada yang di atas ars, ada yang di sepertiga malam di Amerika, dan di setiap waktu ada Allah itu. Jadi begitu. Jadi berarti saya menurut tuh bingung. berarti menurut antum Allah Naruto itu yang mengeluarkan Kage Bunshin gitu ya? Iya. Kalau boleh saya koreksi, dari Ustadz Ahmad ini bukan memaksa diri keluar dari manhaj salaf, memaksa diri dari komplotan salafi. Karena manhaj salaf itu tidak menetapkan seperti penetapannya salafi kan begitu. Iya, ya benar itu benar. Saya salah tadi pakai istilah manhaj salaf salah. Saya kan karena itu loh, umumnya mereka kan pakai istilah itu, jadi saya ikut-ikutan gitu. Maksudnya salafi yang itu maksudnya itu. Makanya saya sering pakai nama Wahabi juga, sih Wahabi lah itu aja. Ya begitulah lebih aman. Atau kalau saya menyebutkan mereka itu dengan nama talapi aja, biar Oh ya terserah. manhaj salafnya biar tetap masih, karena al-Asy'ariyah al-Maturidiyah itu adalah para pemegang manhaj salaf. Nah iya itu manhaj salaf itu benar kok. Saya yakin itu kebenaran juga manhaj salaf itu gitu. Yang jadi masalahnya itu kan mereka mengklaim itu, kemudian mengklaim diri ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Kita iya, bisa iya, menetapkan nama ahlu sunnah wal jamaah, tapi tidak versi mereka. Kalau Iya, versi iya. mereka itu kan ngarang mereka itu. Iya. Karena seperti yang turun sepertiga malam itu bukan rahmat Allah, bukan ampunan Allah, bukan, tapi Ya, zat ya, Allah ya. yang turun. Itu kalau mereka. Itu loh. Jadi seperti turun Sehingga gunung sulit ya. sekali untuk meyakini itu, sulit gitu. Sehingga sedangkan kita harus menetapkan Allah itu di atas ars gitu. Nah itu loh bingung kita itu. Makanya di situ saya selamat keluar aja dari pemahaman seperti ini. Saya selamat sudah. Kalau saya Pak lebih memahami ketika mereka menyebutkan Allah turun di sepertiga malam itu zatnya, saya lebih memahami kalau Tuhan mereka itu doyan keluyuran Pak. Iya. Pak Ngalong Jenggot, gitu, Pak Jenggot. ngalong. Pak Jenggot. Ustadz Ahmad, kalau boleh bertanya sama Ustadz Ahmad, Ustadz Ahmad keluar dari komplotan begal manhaj ini tahun berapa? 2000 ya resminya 2023 ya, 2020 sudah secara etikot sudah keluar. Saya secara etikot saya keluar, deklarasinya 2023. Saya ini tipenya orang yang harus mendeklarasikan karena saya dulu termasuk orang yang mendakwahkan gitu. Masya Jadi Allah. konsekuensi saya itu sebagai menebus dosa-dosa saya selama 23 tahun, saya harus bersih-bersih lah Akbar, terhadap Masya dosa Allah. saya itu. Takbir, Gitu. takbir, Iya. Masya Allah. Allahu Akbar, Kalau Ustadz Pak Ahmad Jenggot. ini dulunya, mohon maaf kalau dulu, ini semoga banyak merekam ini. Banyak yang mengambil faidah dari, ya, karena udah banyak, bukan hanya di Indonesia. Di luar Indonesia juga sudah banyak orang-orang yang akal warasnya berfungsi kembali setelah meninggalkan komplotan-komplotan yang mengatasnamakan manhaj. Sudah banyak yang keluar. Kalau boleh tahu nih Ustadz Ahmad ini dulu kalau waktu belajarnya antum termasuk yang senior ya berarti di komunitas itu. Ya murid senior lah, bukan guru, saya bukan ustadz saya. Oh, Ya tapi ustadznya sempat- kecil-kecil ngajar jurumiyah ya, tapi kan kalau seperti ustadz besar itu enggak seperti itu. Pak Tapi Jenggot, kalau lanjut Pak Jenggot, guru- lanjut. Tadi guru- cerita ini guru- loh, pas cekik-cekian itu loh, itu menafsirkan Allahu gimana? Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ustadz Ahmad itu kalau boleh tahu gurunya Ustadz Ahmad itu murid mulazamahnya Syekh yang ada di Yaman apa di Saudi? Iya, saya ngambil dari murid-muridnya Syekh Robi. Saya ngambil dari muridnya Syekh Mukbil. Syekh Robi itu Mekah. Syekh Mukbil itu Damat Yaman. Kemudian saya ngambil juga dari murid-muridnya Syekh Saleh Fauzan di Madinah. Sekarang di Riyadh ya beliau ya. Itu. Oh jadi antum berarti di mix ya, di mix aja dari semuanya. Iya, saya ada tuh gitu. pernah di 4 kelompok lah minimal saya itu. Saya pernah di Ajuria, saya pernah di Lukmania, saya pernah di kelompoknya Ustadz Dzulkarnain, Ustadz Asewet. Saya awal-awalnya belajar di Ustadz Yazid malahan. Itu. Masya Allah. Jadi saya ingin tegaskan Ustadz Ahmad,
fakta mereka itu saling rebutan manhaj itu memang nyata ya? Oh, nyata sekali Pak, nyata sekali. Betul. Rebutan bukan, aduh banyak itu masalah duniawi mayoritas itu Pak. Kalau saya lihat itu Betul. masalah tersinggung dan tidak tersinggung saja itu masalahnya itu kadang itu. Masukannya begini ke Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad itu kan harus jadi wasilah kebaikan orang. Kalau di dalam hadis itu kan li ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Jadi buat orang lain yang nanti dapat hidayah keluar dari komplotan para penjahat yang mengatasnamakan salaf ini, para pemotong ilmu ini, maka Ustadz Ahmad akan dapat pahala. Jadi Ustadz Ahmad itu bergabung nanti di TikTok, di setiap komal-komal yang menyatakan manhaj salaf, tapi mereka bagian dari beberapa kelompok yang itu. Ustadz memberikan memberikan faidah kepada mereka. Di sini itu yang lucu begini, karena ada satu musuh yang sama bagi mereka. Dari kelompok manapun, baik itu dari Madakhilah maupun dari Syekh Mukbil maupun dari kelompok yang tanda kutip Saudi maupun kelompok yang lainnya, ketika menghadapi orang-orang aswaja, mereka itu bersatu padu dalam satu koma seolah-olah mereka bersama-sama bersinergi. Nah ini yang harus, seperti mohon maaf saya sampaikan, si mahasiswa itu latar belakangnya itu ke Asewed ya. Tapi kok bisa berdiri bersama dalam komal dengan Altab CS? Padahal itu kontraknya. Asewed itu kan menyatakan komunitasnya orang-orang yang ada di Roja itu adalah komunitasnya para pengikut Ali Hasan Al-Halabi. Ya Muqtadi, iya. Nah, jadi kalau bisa komal-komal yang satu komal atas nama manhaj itu faktanya mereka itu kayak mahasiswa dengan Altob dengan Mataram kayak sama, padahal mereka aslinya cakar-cakaran. Nah, harusnya muncul sosok ustadz yang mengingatkan kepada mereka, Ustaz. Mengingatkan biar netizen juga mengambil ya faidah dan teredukasi dengan fakta, karena banyak orang yang menganggap oh saya sudah 13 tahun, saya sudah 5 tahun di manhaj salaf, saya lebih mengenal kepada manhaj salaf dengan baik. Itu banyak yang tertipu oleh itu, Ustaz. Jadi dimohon dari semua orang yang peduli terhadap amanah ilmiah, peduli terhadap persatuan umat, peduli terhadap ilmu-ilmu para ulama, muncullah untuk merod setiap orang-orang yang mengatasnamakan manhaj salaf, padahal di belakang mereka itu aliran yang bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Wahabi dan Talafi. Yang itu maksud saya. Ahmad Jenggot, ini ada yang tanya di mana mereka cakar-cakaran, cerita lagi tadi cekik-cekian sampai mengkafirkan. Oh iya betul. Ini ada yang tanya. Jadi kalau masalah kekerasan itu ya, ini kan sudah terjadi di sejak zaman Ustadz Ja'far itu kan sudah banyak kekerasan tuh ya. Ada yang Abdurrahim itu yang dari Surabaya itu yang di rajam itu tanpa keterlibatan pemerintah, itu dirajam. Itu sampai mati. Dan tahu cerita perajamnya ke saya itu ya. Salah satu perajamnya itu cerita ke saya. Saat itu Abdurrahim itu sudah dibenamkan kepalanya, badannya di tanah. Tinggal kepalanya saja itu Abdurrahim itu. Lah, teman-teman yang merajam itu melemparnya dengan batu-batu kecil gitu. Saya itu kasihan dengan Abdurrahim ini, kalau begini dia ini nggak mati-mati, maka dia bawa batu besar dilemparkan itu di atas kepalanya pas gitu, jelek, langsung mati saat itu. Nah itu, ini cerita saya kesini. Ya Allah, innalillahi sampai itu. Ini izin. Apa nih Ustadz Ahmad? Kenapa sampai seperti itu? Apa kesalahan beliau ini? Rahimahullah ta'ala, saya itu mau cerita kok malu saya tuh. Kasus Ambon kalau dalam ini kan artinya kita tidak menyebut nama, insya Allah tidak. Oh, gimana? Waktu Laskar Jihad dulu loh, waktu Laskar Jihad. Jadi ada masalah apa yang hadnya itu rajam gitulah, seperti itu. Oh. Kebetulan ini ada teman saya juga ini, tapi belum naik ini beliau namanya Ustadz Taufik, beliau juga mantan ter, gitu kan. Beliau itu baru tahu info dari saya setelah saya mengatakan di peristiwa Poso itu pihak sebelah itu sempat menyerang kita Asy'ariyah itu, bahkan sampai pertumpahan darah pernah itu. Beliau awalnya tidak percaya, tapi setelah dia konfirmasi sama temannya, memang betul ada seperti itu. Dilanjut Ustaz. Kalau di Poso itu Laskar Jihad itu juga nggak cocok dengan kompak, jadi jihadi itu ngumpulnya kan di kompak ya. Betul. Kalau Laskar Jihad ini sendiri, jadi yang menyerang Asy'ariyah itu dari kelompok mana itu kan harus jelas itu. Dari kelompok Pak. Itu Laskar Jihad, Masya Allah, iya. Ya itu. Jadi kejadian kekerasan itu sudah wajar ya. Jadi bagaimana dulu ya ustadz-ustadz mereka meludahi anak buahnya itu umum.
umum seperti itu tuh, ludah meludah itu ada dalilnya. Dalilnya itu dari Al-A'mas. Al-A'mas itu ya dulu itu matanya kan sakit ya. Beliau itu punya kekurangan di suka meludah gitu. Lah, jadi kalau ada darsnya Al-A'mas itu muridnya itu mendekat, sisi yang tepatnya meludah yaitu sebelah kiri itu kena ludahnya Al-A'mas semua itu. Nah, itulah taklim-taklim seperti itu digecar kalau mereka sehingga membenarkan ustadz mereka ketika meludahi anak buah mereka itu, anak ustadznya dengan ada dalil dalilnya. yang tidak Meludahi itu ada dalilnya, itu Al-A'mas itu. Seperti itu, sampai seperti itu. Ya, bukan sesuatu yang urgen, malah ya Pak. Padahal Al-A'mas waktu itu meludahi itu bukan karena sengaja, karena dia kebiasaan matanya sakit gitu. Nggak sengaja itu meludahi itu maksudnya. Itulah. Tapi dia mempraktekkan itu untuk orang yang tidak sepemahaman dengan mereka, kan begitu? Mereka untuk membenarkan ustadz mereka yang meludahi teman itu loh, meludahi pasukan itu loh. Iya, Jadi Pak. kalau mereka tuh marah sampai meludah, itu meludahi temannya sendiri, bawahnya kan ya kayak gitulah ceritanya itu. Lanjut. Lanjut. Jadi cakaran terus lanjut. Iya, kemudian kalau kejadian yang saya dipukul itu di Jember. Terus. Jadi saya itu tahun 2006 itu kan pindah ke Jember sana, belajar di sana. Itu ada masalah ekonomi, masalah bisnis. Lah yang lawan bisnis saya ini itu combe ngajak ustadz di situ. Jadi untuk memusuhi saya. Jadilah itu tahdir gitu, ditahdir saya. Lah tahdir itu seluruh pondok itu sudah nggak boleh nyapa saya. Nggak boleh menyapa saya, ngajak ngobrol nggak boleh, itu namanya tahdir kayak gitu. Sampai saya itu nggak boleh masuk pondok. Jadi kalau saya nganter anak istri saya masuk pondok, saya hanya di luar aja, di luar pagar jauh. Antara pagar menuju madrasah pondok itu jauh, madrasahnya istri saya ngajar itu jauh. Jadi saya itu harus di depan sana nurunin anak dan istri, baru saya boleh pergi, saya masuk itu. Dulu saya seperti itu, diperlakukan sampai seperti itu. Bahkan istri saya itu dipengaruhi untuk bercerai dengan saya. Seperti itu. Itu. Lanjut Pak, itu oknumnya yang nyuruh ceraiin siapa itu Pak? Lanjut Pak, terus. Itu sistemik ya, artinya kalau oknum kita nggak bisa nyebut nama karena itu terdiri para umahat gitu. Jadi tim, gitu. ada tim. Turunin ini hostnya, pengen kuturunin ini hostnya ini. Nama pondoknya. Mau kuturunin ini hostnya, serius ini. Dan umum ya. Jadi kalau di sana itu perbedaan manhaj antar Wahabi ini gitu ya, konsekuensinya cerai itu umum banyak, dan saya itu menemukan 4 orang kalau nggak salah yang menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya karena perbedaan manhaj ini. Itu seperti grup pengajiannya siapa? Kelompoknya Lukman Babdu. Mantap. Pondoknya. Mereka itu Gimana caranya turunkan hostnya nih? Bagaimana caranya? Saya turunkan hostnya ini. Gimana caranya? Jangan disebar dulu Pak ini Pak. Saya itu hanya ngomong terjadi ini loh, kelompok-kelompok ini itu kan, kelompok yang dulu itu. Rawan ini host. Rawan nanti saya kena UTE loh, UU ITE saya nanti. Nggak tahu, banyak ini nggak tahu ente resikonya. Nanti ku ceritakan di belakang layar lah. Yang rekam tolong jangan didit ya, tolong didit. Yang rekam tolong didit. Saya nanti yang masuk penjara ini bahaya. Saya tahu resikonya nih host. Besar banget ini host. Ustaz Ahmad, ini kalau berbicara fakta ini memang luar biasa. Memang fakta itu tidak bisa dibantahkan, apalagi oleh para pelaku sejarahnya. Yang saya tanyakan itu ketika terjadi kerusuhan Ambon lah sebut saja. Itu kan hari LJ itu ikut banyak ke sana, memobilisasi umat Islam kelompoknya itu untuk ikut ke sana. Pertanyaannya, LJ pemimpin dan kelompoknya itu mewakili Wahabi atau tidak? Tidak mewakili Wahabi, karena Wahabi sendiri itu berbeda pendapat di dalam masalah keberangkatan itu. Ya, tapi mewakili Salafi ya? Enggak juga, berbeda pendapat. Enggak jumhur mereka. Jadi kalau berarti mereka itu sempalan ya? Bukan Wahabi, bukan Salafi gitu? Enggak, hanya berbeda pendapat saja, 2 kelompok. Ada yang mengingkari, ada yang berangkat gitu loh. Iya, soalnya begini, faktanya ketika kejadian itu di tahun 99 2000 sampai selanjutnya, ketika ada laskar jihad yang berangkat ke sana, itu dimobilisasi oleh pemimpin yaitu Ja'far Umar Thalib. Itu berangkat ke sana, kemudian banyak fatwa dari dia itu menyatakan bahwa banyak yang syahid di dalam kelompoknya. Tapi beberapa tahun kemudian dia disuruh menghadap ke Madinah, disuruh mencabut fatwa resolusi jihadnya. Jadi yang fatwanya mujahid yang disebutkan
syahid itu dicabut lagi karena dia keliru dalam menentukan sikap itu. Nah, ketika itu disuruh meminta dicabut lagi peranannya dia memberikan resolusi jihad di Ambon itu, sikapnya pemimpin LJ dengan kelompoknya gimana, Ustaz? Apakah dia kembali ke pangkuan Salafi versinya orang-orang Madkhali atau Yaman, atau dia masih sempalan menyendiri? Yang menyendiri. Ustadz Ja'far itu setelah pulang dari Ambon itu seperti ini ya, kesakitan gitu karena ditahdir seluruh murid-muridnya. Sehingga beliau itu pondok beliau di Degolan sepi sekali, nggak ada orang, dan sedikit sekali yang mengikuti beliau itu setelah pembubaran Laskar Jihad itu. Banyakan itu ikut Ustadz Lukman Ba'abdu dan Ustadz Asewet, banyakan ke sana. Itu. Jadi terus mulai ini apa? Asewet sama Ba'abdu cakar-cakaran nggak? Belum, enggak kayaknya. Berpisah ya. Berpisah saja sekarang ya. Kayaknya enggak berpisah aja itu. Sudah berpisah ya, sudah berpisah mereka. Jadi ini maksud saya. Ngomongnya cakar-cakaran aja dari tadi, Mas. Maksud saya itu. Ini Ustaz Andir, kalau bisa ku turunin ini hostnya dari tadi. Ustaz Ahmad. Jadi dari situ publik itu harus tahu sebenarnya pemahamannya Ja'far Umar Thalib, sebut saja, dia itu secara pemahaman akidahnya memang Wahabi, tapi secara komunitasnya dia Salafi komunitasnya. Kemudian dia setelah pasca dijauhi, ditahdir oleh kelompoknya karena tidak setuju dengan itu dan bertentangan dengan tanda kutip keputusan ulil amri, dalam hal itu pemerintah Indonesia yang tidak memobilisasi ke sana. Kemudian dianggap bahwa beliau dan kelompoknya itu tidak mewakili Salafi, sehingga beliau pas pulang itu kan jadi agak sedikit linglung, kehilangan jemaah banyak. Akhirnya gabungkan di televisi itu masuk dengan Ustadz Arifin Ilham, sehingga disebut asalnya dari panglima perang menjadi panglima jikir katanya. Tapi tetap perubahan pemikirannya tentang kewahabiannya tidak pernah lepas dari sosok itu. Nah, yang jadi akal permasalahan itu banyak yang terlibat ke sana itu untuk mengatasnamakan memang jihad fisabilillah itu dilatar belakangi oleh berbagai macam latar belakang, namun tidak ditutup kemungkinan banyaknya kelompok-kelompok Wahabi yang memang punya nilai destruktif yang menghancurkan kaum muslim itu banyak. Di antaranya yang paling besar ini yang Salafi ini. Sekalipun orang-orang Salafi akan mengkritisi Ja'far Umar Thalib itu tidak mewakili Salafi, katanya kan begitu. Nah, yang jadi fakta di lapangan banyak tokoh-tokoh senior yang dulunya belajar ke Ja'far Umar Thalib, tapi kelakuan tahdir mentahdirnya itu masih berjalan. Seperti diantaranya Lukman Ba'abdu, Umar Asewet, termasuk Zulkarnain Sunusi, termasuk juga mungkin yang lainnya lah banyak. Nah, ini yang perlu diedukasi masyarakat itu, bahwa fakta mereka itu sesama mereka aja begitu. Jadi bagaimana mereka mau berpegang kepada ilmu yang kokoh dari para ulama, dari akhlaknya saja sudah begitu kepada sesamanya, apalagi di luar, kepada orang di luar kelompoknya. Nah, ini yang harus disadarkan masyarakat. Jangan terlalu percaya sama jargon kembali kepada Quran dan Sunnah dan bermanhaj salah, padahal dari dalamnya aja mereka sudah tidak bisa saling membenahi satu sama lain. Itu mungkin Ustadz Ahmad, dibutuhkan peran serta Ustadz Ahmad mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah dihapuskannya pengaruh dosa dari fanatisme dulu yang pernah dirasakan oleh Bang Ahmad ini. Iya, gitu Bang. Saya mau naik ini kan juga untuk dalam rangka itu, dalam rangka bertaubat ini. Bagus Pak Ahmad, lanjut lanjut. Kira-kira berkenan nggak ini antum polbek nanti ke setiap ada ini, nanti langsung anak undang antum sebagai narasumber gitu. Tapi jangan nggak, ya pasti nggak seperti host ini maksa yang cakar-cakarannya ini, gimana ini? Lanjut tadi yang ini loh, yang perceraian tadi, terus sama cakar apa ya, antum mau dibunuh itu loh, seru ini loh, bener loh, biar yang di bawah nyimak, katanya mau dibunuh. Ya kan sudah kan, diancam di Facebook kalau keluar Surabaya akan dibunuh, kemudian mobil saya dilempar batu kan gitu. Itu siapa? Yang melakukan siapa? Yang melakukan? Ya kalau saya tahu sudah tak laporkan polisi Pak. Ya nggak tahu ngelewat itu. Alah. Ya kan nggak menuduh juga, yang mengancam itu jelas dari kelompok Wahabi yang jelas. Yang mengancam saya itu kelompok Wahabi. Gitu. Tapi begini, katanya, benar, katanya tahjir itu adalah bentuk kasih sayang, itu betul ya?
Iya, benar. Lanjut. Jadi itu bentuk nasihat kepada muslim, kepada, kan gini dalilnya tuh. Apa? Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Liman. Itulah lengkapnya di situ. Lah itu yang terakhir wa amatihim lah itu. Seperti itu. Saya sampai lupa semua karena dalilnya tahdir. Lah tahdir itu bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Itu kasih sayang mereka kepada kaum muslimin. Jadi mereka keras itu saking sayangnya mereka lah itu. Itu pura-pura, Pak. Itu yang bejatnya akhlak mereka saja. Wis. Terus gini Pak, salah satu episode yang antum inget bejatnya akhlak mereka kayak apa Pak? Yang ustadznya ya, ustadz besarnya. Ustadz besarnya. Ngancam membunuh itu kan gak bejat, Pak. Kan bejat macam gunung. Usah mempengaruhi istri agar bercerai. Kemudian itu kan udah bejat itu. Kurang bejat apa lagi kalau dari sisi yang itu yang tadi cakar-cakaran, cekik-cekian colan. Ya ada juga yang kayak gitu, itu kan juga sudah termasuk bejat toh ya. Sampai berantem itu kan juga bejat akhlak itu kan. Itu jadi dari situ pun saya nggak keluar dari Wahabi loh Pak. Itu tahun 2010 itu saya nggak keluar dari Wahabi Mas Yan. Itu berantemnya gimana? Karena saya meyakini itu akhlak oknum gitu loh. Berantemnya gimana itu? Hah? Berantemnya gimana? Di pondok, berantemnya di pondok. Di depan murid apa enggak? Di depan murid-murid, di depan peserta ta'al daurah, ada daurah dari Syekh waktu itu datang dari Yaman. Syekhnya lihat nggak? Syekhnya nggak lihat lah, di tempat wudhu itu berantemnya waktu mau sholat dulu. Gitu, di depan muridnya kayak gitu ya? Iya, nggak tahu. Jangan dijawab, Pak Jenggot, jangan dijawab. Iya. Kalau Ustadz Aris itu masuknya kemana, Ustadz Ahmad? Ustadz Aris Munandar ya, barakallahu fikum, masya Allah. Saya tuh sedih itu melihat. Ini kan istri beliau itu di Facebook itu saya itu sampai mengamati loh, Dokter Ferihana itu seleting sama saya. Beliau dari UII kan ya. Saya dulu dari ITS itu. Jadi waktu di Facebook itu ya saya mengamati lah pergerakan beliau itu. Beliau itu bercerai dari suaminya yang Lukmani itu. Nah, dia dari Lukmani. Kemudian menikah lagi dengan kelompoknya Wahabi Roja. Kemudian bercerai dan menikah lagi dengan Ustadz Aris Munandar yang sekarang ini. Kasihan loh beliau ini Ustadzah Feriana ini jadi korban terus dari sejak zaman Lukman sampai zaman sekarang sudah hijrah ke kelompok Roja pun tetap menjadi seperti itu. Masya Allah. Kalau saya dapat info itu dulu Ustadz Aris Munandar itu pernah diludahi sama istri yang sebelumnya. Beliau mengaku sendiri pernah diludahi. Ya itu Al-Amas kan dalilnya mungkin. Jangan Alawi. Anak mau bertanya nih Ustaz, apakah sudah menjadi tradisi di Wahabi ini ketika ada artis yang hijrah ke sana langsung dipanggil Ustadz atau Ustadzah? Oh, enggak boleh. Kalau di Wahabi yang sabuk hitam enggak boleh. Seorang yang mau ngajar itu namanya itu harus ditasfiyah dulu, harus dibersihkan dulu. Tasfiyah wa tarbiyah, harus masuk proses pensucian. Enggak boleh orang itu langsung ngajar, langsung diambil ilmu, itu enggak boleh. Kalau di Wahabi yang sabuk hitam loh ya, kalau sabuk putih captioner itu ya bisa jadi kalau itu kelompoknya Habib Hura itu. Tapi kalau di Wahabi yang asli harus tasfiyah dulu. Soalnya saya temukan di Facebook itu Peggy Melati Sukma yang dulu antum juga tahulah ketika ada film Gerhana itu seperti apa. Nah sekarang ketika hijrah di Wahabi ini tiba-tiba jadi ustadzah ini. Wahabi yang mana? Nggak tahu saya tuh. Jadi kalau hijrah di Wahabi itu tiba-tiba jadi ustadzah. Iya, saya nyebut captioner itu karena mereka itu beragama dengan caption rata-rata sekarang itu. Dengan caption misal kalau kalian bangga dengan bid'ah, harusnya kalian bangga disebut alul bid'ah lah, kayak gitu tuh caption kayak gitu. Terus
Bang Jadi Ahmad. kalau di 7 kelompok itu atau 6 kelompok di atasnya, kalau benar-benar ya dari kelompok roja sampai ke atas, seorang yang mau ngisi materi itu harus ditasfiyah dulu, pensucian manhaj namanya. Minimal tidak tercemar asyairoh gitu. Itu jadi bagaimana sikapnya dengan sifat 20? Apakah kamu bisa mengingkari sifat 20 lah, kayak gitulah. Harus digitukan dulu, nggak boleh langsung isi. Pak Ahmad atau Ustadz Ahmad, boleh juga saya ingin pengamatan dari Bang Ahmad. Itu kalau mereka itu kan mengatasnamakan salafi, padahal di tahun dulu-dulu itu sebelum 70 itu nggak ada, bahkan selalu sebelum 80 itu tidak ada yang menamakan salafi. Lalu bermunculan setelah tahun 90 itu ketika rencana penyimpanan tempat militer di Kuwait itu, yang Amerika itu, ketika setelah perang Teluk. Pertanyaannya, yang paling mewakili salafi saat ini, apakah salafi yang berkumpul di komunitas roja atau salafinya orang-orang di bawah kepemimpinan Syekh Yahya Al-Hajuri? Jadi kan kadang-kadang yang saya lihat itu kok yang resminya ke non roja, tapi yang paling banyak dikenalnya itu yang roja, yang sururi kata menurut mereka itu. Sururi ya. Kalau pengamatan Bang Ahmad itu memang faktanya itu yang salafi yang resmi di atas kepemimpinan lah, kalaupun mereka tidak berorganisasi. Syekh yang disepuhkan itu lebih merestui yang mana? Ustadz Afif kah, atau Ustadz yang Lukman kah, atau Syekh Bukhari kah, atau siapa itu? Dalam pengamatan saya ya Pak, subjektif sekali ini jadinya. Yang paling tertinggi itu yang semua mengakui bahwa dia ulamanya Wahabi, ulamanya Salafiyah, itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, semua merujuk ke sana. Jadi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini bapaknya Syekh Abdul Razak, beliau di Madinah. Saya waktu jadi Wahabi pernah duduk bersimpu di depan beliau untuk mengambil ilmu. Alhamdulillah saya muridnya saya. Jadi di situ itu tidak ada perpecahan bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini ulama gitu. Nah setelah ini itu ada mulai perpecahan. Ada yang kemudian nggak setuju dengan Syekh Abdul Razak, akhirnya memvonis Syekh Abdul Razak begini dan begitu. Ada yang nggak setuju dengan Syekh Yahya, ada yang nggak setuju dengan Syekh Robi, itu. Nggak ada yang nggak setuju dengan Syekh Saleh Fauzan. Kalau Syekh Saleh Fauzan masih tinggi ya kedudukannya, seperti itu. Jadi kalau perpecahan ini terjadi di level itu, di level di bawahnya Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bukan itu dilihat, coba lihat. Itu. Jadi kalau kita tarik ke atas, ya mereka itu nggak ada perpecahan kalau di levelnya Syekh bin Baz dan Syekh Albani itu. Seperti itu. Di bawahnya baru berpecah gak karu-karuan. Berpecah banyak sekali. Kalau ini Ustadz Ahmad barangkali kan suka ada di Timur Tengah juga yang mengkritisi komunitas Salafi dari sisi akhlaknya, adab merekanya yang kurang bagus lah dengan sesama Muslim itu. Di antaranya Syekh Abdul Salam Bali, Wahid Abdul Salam Bali, kemudian Mustafa Al-Adawi kalau tidak salah, atau Syekh Nabil Al-Awadi kalau tidak salah, Torik Suwaidan. Itu yang dikritisi itu maksud salafinya salafi yang mana ya itu? Kalau tahu ini Ustadz Ahmad. Salafi yang pada umumnya Pak, setahu saya pada umumnya Wahabi itu memiliki akhlak yang seperti itu. Iya, pada umumnya mungkin mereka mengkritik diri mereka sendiri. Saya sampai Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu menulis apa? Buku yang kitab untuk berlemah lembut kan kepada sesama Salafi, kepada Ahlussunnah itu kan. Sampai seperti itu karena mereka itu yang mereka butuhkan tazkiyatun nufus kok Pak. Sebenarnya itu agar hati mereka itu lembut kepada saudara sesama muslim, lembut gitu loh. Jangan jadikan bid'ah itu alasan untuk kasar itu loh Pak. Mereka itu selalu cari alasan yang membenarkan sikap kasar mereka kepada saudara mereka sesama muslim Pak. Selalu itu. Saya dulu itu juga seperti itu. Kayak gini loh, ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita itu cari pembenaran. Kayak sakit nyari obat anti nyeri gitu loh Pak. Enggak kemudian mengobati sakit itu secara pokoknya gitu. Jadi ketika akhlaknya jelek, mereka itu cari alasan kenapa akhlak saya bisa jelek gitu loh. Boleh dong akhlak jelek kepada ahlul bid'ah gitu loh Pak. Jadi ini sebenarnya permasalahan mereka ini di kelompok Wahabi ini, akhlak yang jelek gitu loh. Itu.
Pak Pak Ahmad, saya izin tanya Pak Ahmad. Ini apa namanya? Di beberapa video saya sempat lihat pernah ada saling tahzir antara pengikutnya Syekh Ali Al-Halabi dengan Robi bin Hadi Al-Madkhali. Sebenarnya permasalahannya apa? Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu dikritik oleh para ulama tentang kitabnya yang ditulis di situ secara lafadz itu mengandung makna irja. Jadi ini permasalahan yang sebenarnya remeh, Pak. Ya Allah, si Syekh Ali Hasan juga sudah bertobat, artinya ya wes saya ikut kepada Darul Ifta gitu kan. Yang kemudian dan Darul Ifta pun Lajnah Daimah itu ya kelompoknya ulama kibar Saudi itu sudah mengampuni juga. Tapi sama kelompoknya Syekh Robi nggak diampuni. Kenapa? Ya karena sikapnya masih seperti yang lama gitu katanya gitu. Jadi ada irja di situ gini. Amalan itu bukan termasuk rukun iman gitu. Arya bukan nama apa ya apa? Iman itu tidak terpengaruh oleh amalan. Nah gitu. Nah ini ada kata-kata Syekh Ali Hasan yang mengarah ke sana bahwa iman itu kekal. Itu amalan seseorang itu nggak berdampak kepada iman. Nah, permasalahan seperti ini loh Pak. Yang ini padahal maksud Syekh Ali Hasan nggak seperti itu, sudah dijelaskan beliau bahwa maksud saya nggak seperti itu gitu kan. Tapi sama kelompok Syekh Robi nggak diampuni sudah. Ini permasalahan pokoknya itu masalah ada pemahaman irja di dalam kitab beliau, di kitab Syekh Ali Hasan tersebut. Oh, aja. Terus ini Pak Ahmad, ya mungkin ini terakhir soalnya banyak kawan-kawan yang mau nanya juga. Kan sekarang kita lihat fenomena di Saudi itu banyak sekali kan yang bertentangan dengan pola Wahabi yang agak keras lah atau yang moderat. Contoh barusan terjadi di bulan ini yang konser Haifa Wahbi itu, Haifa Wahbi apa Haifa Wahbi itu kan ya luar biasa itu videonya. Itu kan kalau tidak salah ada statement, ada postingan itu Sudais mendukung hal itu. Nah, apakah Wahabi itu masih eksis di Saudi atau memang sudah pindah basisnya? Maaf ya, ini imam Masjidil Haram itu di kalangan Salafi itu tidak masuk ulama. Ya, ini yang saya tahu. Imam Masjidil Haram itu nggak masuk ulama. Jadi fatwa-fatwa beliau itu nggak dihiraukan, nggak masuk kategori diperhatikan gitu, enggak. Jadi ulama Wahabi itu tersendiri, yaitu Syekh Shalih Fauzan dan murid-muridnya, Syekh Robi dan murid-muridnya, Syekh Rabi Al-Madkhali ya, Syekh Mubil dan murid-muridnya, seperti itu. Sedangkan imam-imam Masjidil Haram itu tidak mendapat porsi untuk diperhatikan gitu fatwa-fatwanya. Jadi kalau antum bahas Imam Sudes, Imam siapa? Tapi mereka itu Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi itu selalu dibangga-banggakan oleh mereka. Yaitu sabuk pelangi itu namanya. Mereka yang sabuk pelangi yang nggak paham Wahabi itu ya seperti itu. Iya, mereka selalu bilang gini, kalian jangan ibadah haji dan umroh ke sana karena ketika haji dan umroh ke sana diimami oleh orang-orang Wahabi gitu. Padahal di sini ustaz mereka nggak pakai imam-imam itu loh. Terus bagaimana soal ulama-ulama mereka yang sekarang melihat fenomena kayak begitu? Oh ini ya, salah satu yang dari Hajuri saja ya. Ketika dulu saya itu membawakan satu berita gitu ke Ustadz Hajuria gitu ya. Ini salah satu kelompok Wahabi ya, Hajuri itu ya. Di Saudi itu sudah di portal pendaftaran UIM, Universitas Islam Madinah, itu ada foto perempuan tanpa hijab gitu. Ana sampaikan gitu kan ke ustadznya itu ya. Maka ustadz itu astagfirullah, memang Saudi lebih jauh sudah sekarang, sudah melenceng jauh gitu. Jadi Hajuria itu sudah mentahdir Saudi juga. Begitu. Masalahnya kan begini Pak Ahmad. Yang jadi kalau kita diskusi dengan orang alim di antara mereka kan enak. Polanya itu data by data, kitab dan kitab. Tapi kan untuk memahamkan orang awam kadang jawaban mereka, kalian itu tidak melihat yang menjaga Mekah Madinah itu kan Wahabi. Nah sekarang kan kekuasaan Mekah Madinah itu kan dikuasai Saudi Arabia, sedangkan pola pemerintahan Saudi Arabia hari ini kan banyak infonya sampai ke kita. Nah
apa namanya pemerintah itu masih menganggap ulama Wahabi yang di sana, atau memang ulama-ulama Wahabi yang di sana sudah disingkirkan oleh pemerintah untuk apa namanya mengeksiskan program-program mereka yang kita lihat hari ini? Untuk perkembangan hari ini saya itu nggak update ya. Yang saya ingat kan sisa-sisa saya di Wahabi ya, bahwa di Wahabi itu ya sekelas Syekh Al-Syekh saja Mufti Saudi itu tidak mendapat tempat di mereka itu. Jadi iya ini ya, kalau itu levelnya sudah di bawah Syekh Shalih Fauzan lah. Kalau di mereka itu, jadi Salafi ini memang afiliasinya itu jelas, kecuali kelompoknya Khalid ya, Khalid Basalamah, kelompok yang lain lagi, dia kan ke arah mana-mana, mau ke Yordan boleh, ke Ali Hasan Al-Halabi boleh, tapi kalau roja ke atas itu nggak seberapa pakai ini ulama-ulama Saudi yang populer, kayak Imam Haromen itu nggak terkenal, imam-imam Masjid Haromen itu nggak terkenal di kalangan mereka, kemudian bahkan muftinya itu ya jarang dipakai fatwa-fatwanya itu. Berarti acuan mereka sebenarnya cuman beberapa orang itu saja, Ibnu Abdul Wahab, bin Bas. Beberapa orang yang memang seperti itu, yang dikehendaki seperti itu. Rata-rata dosen UIM, dosen Universitas Islam Madinah itu rata-rata dari sana. Itu yang menjadi rujukan rata-rata. Seandainya ada Wahabi awam tanya ke ustadznya, contoh ada Wahabi awam tapi melek geopolitik lah, kemudian mempertanyakan keadaan Saudi hari ini, kira-kira apa yang bakal dijawab, Ustaz? Waduh, saya nggak tahu apa yang jawab saya ini. Keadaannya soalnya seperti ini. Keadaannya memang kalau saya lihat kan semakin bergeser ya pemerintah kerajaan Saudi sekarang itu. Itu dia, Ustaz. Madhab negaranya sudah nggak pakai Wahabi zaman dulu sepertinya, sekarang lebih terbuka kan, itu inklusif ya kan, bahkan patung pun sudah dibuat dan sebagainya kan, mantap negara. Makanya mereka ini merasa tersingkir. Kalau kita sebagai tulab ya, sebagai pencari beasiswa luar negeri Saudi, itu paling kerasa bahwa peran UIM, peran Universitas Islam Madinah itu sudah digeser. Jadi dulu kan pemegang mandat Wahabiyah itu kan UIM itu kan, yang paling besar menyebarkan dakwah gitu loh. Sekarang peran UIM ini sudah digeser dengan adanya Studi in Saudi. Satu portal, daftar satu portal, dan muadalah UIM itu sudah jarang kepake sekarang karena ada Studi in Saudi ini gitu. Jadi dulu UIM itu memberikan akreditasi kan kepada pondok-pondok di Indonesia gitu kan, bahwa lulusannya bisa langsung daftar kan gitu, tanpa memiliki persyaratan lagi gitu ya. Tinggal mengikuti ujian ini dan itu dan sebagainya lah ya, itu ya. Artinya sekarang itu muadalah itu hampir nggak kepake lagi, sudah nggak kepake. Jadi banyak kan yang ke UIM itu malah ini orang teman-teman Asy'ariyah ini sebanyak di sana itu dari NU. Yang terakhir Masya Allah, alhamdulillah. Wahabi yang di bawah sudah mulai gosong nih. Terus itu, Ustaz, apa namanya, kan ada, kalau kita lihat geopolitik sekarang ada pergeseran pemerintahan Saudi yang dulu dengan yang sekarang. Nah, ketika ada ulama-ulama Wahabi contoh kemudian mentahzir pemerintah, itu nanti tanggapan pemerintah Saudi seperti apa? Atau memang ulama Wahabi tidak mentahzir pemerintah? Contoh kan kita baru-baru tidak ada yang mentahzir pemerintah, Pak. Ya itu pemerintah kan ulil amri, tidak boleh mentahzir, tidak boleh mengkritik. Ya mereka diam, tawakuf, mereka diam mereka. Dan kebijakan-kebijakan konser, kebijakan membuat patung di Madinah, kemudian foto-foto dari dulu kan sudah ada, itu pun diam mereka. Bahkan lihat para pemimpinnya Isbal, ulamanya Isbal pun mereka diam karena ya seperti itu. Ulil amri. Iya, ulil amri. Soalnya begini, Ustaz, ada baru-baru beredar video, ada salah satu ulama Wahabi khutbah kemudian mendukung, walaupun apa namanya kita melihat pemerintah itu berzina di depan mata, berzina atau minum khamr di depan mata, ya kita tidak boleh apa namanya mentahzir di depan dia. Kok seperti ini? Iya, kira saya. Ngeri ya. Iya. Maksudnya, Ustaz, kan kalau dibandingkan kita kan, kita mungkin akan bilang ya kita nanti nasihat, tapi nasihat di kantornya dia supaya menghormati kehormatan dia kan. Tapi dikeluarkan tidak boleh mentahzir ini kan kok beda ya dengan pemahaman Wahabi di kitab-kitab mereka sendiri, Wahabi hari ini. Iya.
Ya itulah ulil amri itu kebal hukum, kebal nasihat. Iya, Bahkan mereka kebal dari syariat ya. Iya. Enak sudah suci dari ulil amri. Bang Ahmad, kalau Salafi sendiri dari semua sektenya, semua kelompoknya itu, kalau ada perbedaan pendapat antara Masyayikh Saudi dengan Lajnah Daimah misalkan, mereka bersatu lalu beda pendapat dengan Albani, mereka akan mengedepankan pendapat mana? Kalau Salafi, seberapa tinggi Albani itu di mata mereka dan seberapa tinggi Masyayikh Saudiyah di mata mereka? Kalau antara Syekh Albani dan Darul Ifta dengan Lajnah itu jarang terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas murid Syekh Albani itu akan ikut Lajnah Daimah. Cuman yang akan jadi masalah itu ketika Syekh Mukbil berbeda pendapat dengan Lajnah Daimah. Nah ini sering terjadi perbedaannya. Maka murid Syekh Mukbil akan kokoh bersama Syekh Mukbil dan Lajnah Daimah akan diikuti oleh Salafi yang lain, seperti itu. Soal itu Ustaz Ahmad, ada kemungkinan enggak ketika terjadi perbedaan pendapat? Maksudnya di luar yang mentahzir ya, ada enggak kemungkinan di antara mereka Wahabi Saudi sendiri yang memegang ajaran Wahabi betul-betul, dia mengatakan begini, oh itu pendapat beliau, ini pendapat kita, tidak usah saling menjara. Ada enggak kemungkinan seperti itu? Atau itu sering terjadi itu, sering terjadi. Di antara mereka itu, kalaupun nggak ketemu ya itu saling menghormati itu. Sampai di titik itu kalau mereka berbeda ya berbeda mereka begitu. Beda-beda, tapi masih ada takdir tetap jalan di antara akar rumput. Oh tetap ada berarti. Iya, jangan lupa karena nasihat kan saling mencintai. Tahdir itu kan nasihat. Tetap jalan. Akhirnya tetap boikotan di bawah gitu. Jadi murid Syekh Mukbil akan memboikot kelompok Lajnah Daimah kalau di bawah ini gitu. Tetap ada pemboikotan ya. Pemboikotan ya, hajar wa jahar namanya. Jahar wa hajar namanya itu. Itu di masalahnya apa? Kok sampai kayak gitu? Masalahnya apa? Hah? Kok sampai tahdir-tahdiran masalahnya apa? Masalah sederhana sekali, misal bid'atun asr gitu ya. Bid'atun asr hari ini itu adalah jam'iyah gitu, muasasah. Maka itu dibahas oleh kelompok Syekh Yahya Al-Hajuri. Ya, murid-murid Syekh Mukbil kan itu. Dan kemudian Lajnah Daimah memfatwakan boleh. Itu hanya metode dakwah, itu wasilah kan gitu. Ya itu. Kemudian disitulah terjadi perbedaan pendapat. Ya, akhirnya yang mayoritas Lajnah Daimah mendirikan yayasan lah. Yang kelompoknya Syekh Yahya Al-Hajuri mentahdirnya gitu. Contoh lain. Contoh yayasan. Yang lainnya apa? Contoh lain, misal tentang Ali Hasan Al-Halabi. Ini kelompok Lajnah Daimah memaafkan Ali Hasan Al-Halabi, gitu kan? Maka mayoritas menjadi kelompok roja itu, yaitu membolehkan Ali Hasan Al-Halabi. Tapi kelompok Madakhil ya Madkhali dan kelompok Mukbil menolaknya. Maka tetap aja ditahdir, kamu Halabiyun. Nah, itu ditahdir. Seperti itu. Jadi di bawahnya berteriak-teriak, atasnya sudah tenang sebenarnya. Itu. Kalau ini, kalau apa? Kalau di Indonesia pengikutnya Halabi, pengikutnya Lajnah Daimah, pengikutnya tadi siapa? Madkhali atau siapa? Ya, Madkhali. Madkhali sama Mukbil. Ya. Orang-orangnya siapa aja? Dari 7 kelompok asnaf tadi yang saya sebutkan itu ya, satu itu Hadadiyah itu kelompoknya Madkhali. Kemudian Hajuri itu kelompoknya Mukbil, Lukman Ba'abdu itu kelompoknya Madkhali, RII itu kelompoknya Madkhali, kemudian Dulkarnaini kelompoknya RMS ini kelompoknya Fauzan, Madkhali, Mukbil, gabung ini digabung, di mix. Ini rasa baru ini, mix. Itu kemudian Roja ini kelompoknya Lajnah Daimah dan Yordan, ya, dan Ali Hasan Al-Halabi. Lah Khalid Basalam ini lebih mix lagi. Nah itu. Nah, kalau di antara yang Indonesia ini yang tingkatannya yang menurut mereka tingkatannya paling suci lah menurut mereka. Itu kelompoknya siapa? Ya itu tadi, kalau yang paling mayoritas itu kelompok mix ini yang Khalid Basalamah ini, awam-awam ini kelompok di Khalid Basalamah dan Roja. Kalau mayoritas. Tapi kalau paling suci yang ada di Indonesia itu Hajuri. Hajuri. Terus yang di Indonesia pernah nggak di antara ini asnaf ini pernah bertengkar apa enggak? Masalah apa pertengkarannya? Ya bertengkar lah Mas. Ya tadi itu tak sebutkan tadi itu banyak itu masalah yayasan, masalah Ali Hasan Al-Halabi,
Bahkan majalah pun ya, kalau kita misal ya, salah satu nih kejadian ya. Mantap, Saya lanjut, waktu ngaji di kelompoknya di kelompoknya masih kelompok RI ya, masih jadi satu dengan Lukman Babtu ya dulu ya. Asewet masih gabung itu, saya kan di situ. Itu ada teman yang bawa majalah As-Sunnah itu. Bawa majalah As-Sunnah yang nongol dikit di tas gitu. Gitu loh. As-Sunnah itu majalahnya Ustadz Yasid. Majalah As-Sunnah. Iya benar, majalah As-Sunnah ya. Itu nongol dikit kelihatan gitu. Pulang-pulang itu majalahnya sudah hilang itu. Jadi kayak gitu itu contohnya itu. Pamat, seandainya cuman seandainya di pola pikir saya di antara 7 kelompok yang jenengan sebutkan tadi, Pak, ada salah satu saja yang menguasai pemerintahan, contoh mungkin di antara mereka ada yang jadi pemimpin, presiden lah. Kira-kira mereka bakal bersatu enggak, atau tetap saling tazir? Dan apa yang bakal terjadi kepada kami yang bukan Wahabi? Lihat kelompok mana yang dari 7 asnaf ini ya. Kalau dari kayaknya nggak mungkin lah jadi presiden. Seandainya Pak. Seandainya. Ini Mereka kan punya dana dan doktrin yang kuat ya. Kemudian jadi nih. Datanya kan jadi harus begini toh. G. Mereka ini dari kalangan mereka mau jadi presiden, sedangkan aduh sulit sekali. Kalau mereka jadi presiden seandainya ya. G. Ya tentunya mereka akan mengambil teman-teman dekatnya untuk sebagai penasehat kan. Gitu ya. Jadi ustadz-ustadznya jadi penasehat. Jadi ya akan dipilih yang masuk kabinet ya dari mereka sendiri tentunya. Karena kan manhaj ini kan. Ini kan masalah manhaj. Masalah manhaj itu kan masalah lebih utama. Kecuali kalau yang dari asnaf ke-7, kelompoknya Ustadz Khalid Basalamah itu mungkin lebih terbuka ya, lebih inklusif gitu. Kelompok Roja mungkin juga lebih inklusif gitu. Jadi kalau semakin ke atas itu lebih eksklusif gitu loh. Itu. Jadi al-wala wal baroknya itu lebih ketat kalau semakin ke atas. Dari bawah itu lebih umum gitu kan ya. Yang nomor 6 lebih umum lagi, nomor 5 lebih, kalau lebih khusus kelompok Hadadiyah ini lebih eksklusif lagi dia gitu. Itu video nggak boleh, foto nggak boleh, musik nggak boleh, itu kenceng itu sudah karuan tuh. Terus bagaimana dengan seandainya yang jadi itu ya yang Hadadiyah itu kemudian bersatulah, kemungkinan berarti yang Roja itu Khalid Basalamah dan Khalid Basalamah saja mungkin disingkirkan kayaknya. Apalagi iya alul bid'ah kan mubtadi kan. Foris mubtadi itu. Kita. Iya. Jadi ring mereka tok yang ahlul sunnah. Jadi mereka itu ya kelompok mereka yang hanya beli segelintir orang itu yang jadi ahlus sunnah itu. Pak Jenggot tak potong. Pernah nggak ada yang sekte asnaf yang paling tinggi ini yang merasa paling suci ini pernah nggak secara eksplisit menyebut ustadz-ustadz yang di luar mereka itu ahli bid'ah atau kafir? Bukan kafir, hizbiyah. Mereka ini menyebut kelompok Roja itu hizbiyah. Mubtadi, nggak boleh kita belajar. Sesat ya? Iya, Khalid Basalamah itu sesat. Iya, sesat. Disebut apa enggak disebut? Kalau di kelompok mereka disebut sesat. Apa? Disebut namanya. Siapa mereka namanya? Ini nggak mereka ini jantan. Mereka ini kalau taklim nggak sembunyi-sembunyi. Mereka sebut namanya, sifat-sifatnya disebut, kesalahannya disebut. Contohnya mereka siapa yang dibid'ahkan, disesatkan? Contohnya? Iya semua. Kalau dulu di absen namanya. Hah? Kalau dulu di absen, kalau ada taklim di absen. Nama-namanya tokoh-tokohnya. Siapa saja yang di absen? Kayak Firanda gitu ya. Nah, Firanda sebut. Oh, berarti Firanda, itu dibid'ahkan. Sesat berarti. Iya, jangan mengambil ilmu darinya. Oh gitu, terus siapa lagi? Abdul Hakim Abdad ya. Abdul Hakim Abdad sebut namanya, dia perokok, sopir dan sebagainya gitu. di absen begitu, Sat. Di absen. Lagi terus. Mak. Ustadz Yasin Jawas, TKI dia. Bukan murid Syekh Utsaimin apa, dia secara TKI gitu. Sampai kayak begitu. Iya. Ustaz Abdul Hakim Abdad itu ahli hadis, tapi dipanggilnya apa? Rokok, sopir. Bukan ahli hadas ya? Oh ya, ahli hadas juga seperti itu. Ngeri. Tapi begini Bang Ahmad, ada yang mau ditanyakan itu, ada yang unik. Yang unik itu ada dari kelompok ini yang ditokohkan ini, kelompok Salafi Roja saja sebut saja. Ada tokoh unik yang berbeda dengan kelompok-kelompok Salafi yang pada umumnya. Jadi kalau Salafi yang umumnya itu sudah satu sepakat, satu suara dalam tema fikih misalnya.
Lalu ada senior orang Salafi di Roja ini berbeda pendapatnya, sebut saja misalkan Abdul Hakim Abdad dengan Abdul Qadir Jawas. Nah, kenapa masih banyak orang Abdul Hakim Abdad daripada mengambil kepada pendapat Lajnah Daimah? Itu sebabnya kenapa itu, Ustadz Ahmad? Saya nggak tahu. Kalau itu ya nggak tahu saya kenapa kok ngambil pendapat itu. Jadi kan maksudnya memang begini, contohnya nih, gara-gara gurunya itu jadi ngambilnya itu gitu aja, mungkin praktis aja. Jadi contohnya begini, misalkan Ustadz Abdul Qadir Jawas itu sama Abdul Hakim Abdad itu, terutama Abdul Hakim Abdad itu sangat membid'ahkan jumlah taraweh yang melebihi, karena melihat fakta di lapangan di Saudi Arabia maupun di fakta di lapangan itu mengakui ada yang mengamalkan di atas 11 rakaat sekalipun mereka tidak mengamalkan itu, tapi tasamuhnya itu ada. Tapi kalau Abdul Hakim Abdad kemudian yang para pengikutnya itu menolak total itu. Maka jadi pertanyaannya, kelompok itu sendiri jadi murid-murid Ustadz Abdul Hakim Abdad akan ikut Ustadz Abdul Hakim Abdad. Ada juga murid-murid Ustadz Abdul Hakim Abdad yang sesama Ustadz Wahabi ya diambil mana yang enak buat mereka. Nanti yang rame itu waktu ini Idul Fitri biasanya rame itu, mereka sendiri berdebat itu nanti penetapan Idul Fitri dan awal Ramadan itu mereka rame itu. Iya mesti itu. Itu nanti rame di situ itu, dan mereka biasa itu setiap tahun kayak drama yang diulang lagi aja gitu, kayak Pak Jenggot tolong lo ya sebut aja